Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur komik manhwa yang berjudul Genius Doctor Black Belly Miss. Komik ini menceritakan bahwa seorang gadis muda yang berprofesi seorang dokter medis yang jenius dipenjara oleh kakeknya sendiri untuk menjadi bahan percobaan. Tetapi ketika ia berhasil melepaskan diri, ia mendapatkan kecelakaan sehingga membuat dirinya ditransmigrasi ke dunia lain. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kupikir segalanya akan berakhir. Aku tidak harus hidup dalam kegelapan dan menjadi tikus percobaan lagi. Kupikir aku bisa menjalani kehidupan yang kuinginkan. Namun karena ledakan itu, aku menemukan diriku di dunia yang berbeda ini. Ah, di mana aku? Bukankah aku terjebak dalam ledakan itu? Lalu ia pun bergumam, beberapa patah tulang di kedua kaki, lalu bagian rusuk kiri dan terakhir terkilir di pergelangan tangan kanan. Tapi sungguh keajaiban bahwa tubuh ini tidak menjadi potongan sampah ketika terjatuh di ketinggian seperti ini. Lalu wanita itu pun menyadari bahwa kucingnya pun mengikuti dirinya diregresi ke dunia lain. Jadi wanita itu menyuruh kucing itu keluar. Setelah itu kucing itu pun keluar, lalu kucing itu berkata, "Selamat Master, telah berhasil bertahan hidup lagi. Meski nyaris saja aku mati," ujar wanita itu. Tapi tiba-tiba potongan ingatan dari tubuh wanita yang diregresi muncul di ingatan wanita itu dan ia pun kesakitan. Ternyata potongan ingatan itu adalah bahwa tubuh wanita ini bernama Jun Wuxi, seorang anak tertua dari keluarga Duk. Dan ia pun sangat sombong, tapi tidak berguna karena tidak mengenal roh. Sampai-sampai tunangannya, yaitu Pangeran Xuan Pei, selalu menindasnya. Dan suatu ketika kejadian pembunuhan pun terjadi ketika seseorang mendorong ia dari tebing. Dan alasan wanita ini di tempat itu karena tunangannya, Xuan Pei, berjanji untuk bertemu di pinggir tebing ini. Dan setelah itu Jun Wuxi ia tersadar dari ingatannya. Lalu ia bergumam, "Tunggu, apa aku menyeberangi dunia lain?" Dan pemilik tubuh ini memiliki nama yang sama, yaitu Jun Wuxi. Tetapi aku tidak peduli kalau aku transmigrasi. Setidaknya lebih baik daripada mati di ledakan. Dan juga aku akan membantu tubuh ini untuk balas dendam pada mereka yang telah menyakitimu. Mulai saat ini aku akan tinggal di dunia ini dan menggantikanmu. Jadi setelah mengetahui nama gadis ini, Mimin akan memanggil ia dengan nama Wuxi. Oke, lanjut. Karena kondisi sedang hujan, Wuxi pun pergi ke sebuah gua yang berada di dekatnya. Namun karena kondisi kakinya patah, maka Wuxi pergi ke gua itu dengan merangkak. Dan tak beberapa lama kemudian, Wuxi pun sudah berada di dalam gua. Aku tak habis pikir, Master harus melalui semua ini setelah berpindah dunia. Tapi syukurlah, tempat ini cukup kering untuk membantu memulihkanmu. Karena dengan keahlian Master yang telah dibesarkan di dunia pengobatan modern, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk sembuh, ucap si kucing. Sulit untuk mengatakan apakah aku akan selamat melewati malam ini, ujar Wuxi sambil murung. Tetapi seakan tidak terima ucapan masternya, si kucing menyentuh pipi Wuxi. "Master, kamu tidak boleh berkata seperti itu." Akan tetapi perbincangan Wuxi dan si kucing teralihkan oleh suara rantai yang beradu. Lalu Wuxi berkata, "Siapa di sana?" Kemudian Wuxi memerintahkan si kucing untuk pergi memeriksa asal suara itu. Setelah si kucing memeriksa, ia pun melapor ke Wuxi bahwa ada seseorang di depan sana. Lalu Wuxi pun merangkak untuk menemui seseorang itu. Namun tanpa diduga, seseorang itu adalah lelaki berambut putih panjang dengan rantai mengikat di sekujur badannya. Wuxi bertanya, "Kamu siapa?" Lelaki itu menanggapi, "Sungguh gadis kecil yang menarik, tapi sayang sekali kamu akan segera mati." Sementara itu, setelah melihat lelaki itu, Wuxi bergumam, "Pria ini terikat rantai dan juga terkunci. Tapi jika aku bisa membebaskannya, mungkin dia bisa menolongku." Setelah itu Wuxi berkata, "Aku bisa membebaskanmu asalkan kamu menolongku." "Kamu membebaskanku? Itu pun jika kamu bisa melakukannya, maka aku akan sepakat menolongmu." Lalu Wuxi pun merangkak ke pria itu untuk meraih gembok yang mengunci rantai itu.
Sementara pria itu memperhatikan Wushi yang akan menolongnya, dan ia pun bergumam, "Sungguh, gadis yang luar biasa." Di saat Wushi akan membuka gembok itu menggunakan tusuk konde di rambutnya, ia pun berkata, "Tapi jangan lupa, kunci ini memiliki lapisan mantra di dalamnya." Dan juga terakhir kali orang yang berusaha mencoba membukanya, mereka mati dengan sia-sia. Seolah mengabaikan perkataan pria itu, Wushi pun masih bersikukuh membuka gembok itu, seakan ia pasrah dengan keadaan ia saat ini yang akan mati. Jadi berhasil atau tidak, ia pun akan mencobanya. Dan tak beberapa lama kemudian, sebuah ledakan aura yang cukup besar pun terjadi ketika gembok yang mengunci pria itu terbuka. Ternyata Wushi dapat membuka gembok itu. Lalu pria itu pun bergumam sembari memperhatikan Wushi. Apa mantra itu tidak menyerangnya? Sungguh ini menjadi semakin menarik. Setelah pria itu terbebas, ia pun menghampiri Wushi dengan aura kuning dan merah mengelilingi tubuhnya. Sementara itu, karena luka yang diderita Wushi yang sangat parah, ia pun sudah mencapai batasnya. Dan Wushi pun terlelap pingsan. Tetapi karena kesepakatan Wushi dan pria itu telah disepakati, maka pria itu menolong Wushi dan ia pun membawa Wushi ke suatu tempat. Setelah itu, Shin pun beralih di kediaman Linduk Residen. Terlihat Wushi sedang tertidur di kasurnya. Tiba-tiba Wushi terbangun ketika seseorang berteriak, sangat khawatir. "Itelsi, apa kamu belum bangun?" Seolah kebingungan, Wushi pun celingak-celinguk sembari berkata, "Siapa aku? Dan di mana aku? Lalu apa yang terjadi denganku?" Tiba-tiba kebingungan Wushi dikejutkan kedatangan kakeknya. Seraya berkata, "Jika kamu tidak bangun-bangun juga, kupikir aku mati, dan juga itu hanyalah roh kontrak. Memangnya kenapa jika kamu tidak memilikinya?" Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin akan jelaskan terlebih dahulu bahwa dunia yang ditempati Jun Wushi saat ini adalah dunia di mana masa depan seseorang ditentukan oleh kekuatan roh kontraktual. Dan roh kontraktual itu tertidur di dalam jiwa manusia dan terbangun ketika usia seseorang telah berumur 14 tahun. Dan kemunculan roh kontraktual akan muncul di jari tangan dalam bentuk cincin. Dan juga roh kontraktual dapat mengambil bentuk fisik untuk melayani tuannya. Sedangkan roh kontraktual itu dibagi beberapa jenis yang berbeda, diantaranya roh senjata, spiritual weapon, roh binatang atau spiritual animal, dan juga roh tanaman atau spiritual plants. Tetapi roh tanaman adalah roh kontraktual yang sangat langka di dunia ini, jadi terlalu sedikit orang yang memilikinya. Sedangkan kekuatan roh kontraktual itu terbagi menjadi peringkat yang berbeda, dan perbedaan itu dibagi menjadi beberapa warna, yaitu yang terendah berwarna merah, orange, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Sedangkan roh kontraktual berwarna ungu adalah roh kontraktual yang terkuat. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah mendengar perkataan kakeknya, Wushi bergumam sembari merenung, "Tetapi roh kontraktualku tidak pernah muncul, karena itulah aku diremehkan oleh semua orang dan juga oleh keluargaku sendiri." Tetapi renungan Wushi dikejutkan ketika kakeknya menyentuh kepala Wushi, seraya mengetahui yang direnungkan cucunya. "Dasar gadis bodoh, kau tak perlu ada yang ditakuti. Dengan adanya kakek di sini, maka kau tidak perlu khawatir. Kakek akan menjagamu. Dan juga karena kamu sudah bangun, kakek akan membiarkan kakakmu merawatmu." Sembari kebingungan, Wushi bergumam, "Kakak, tapi pemilik tubuh ini tidak memiliki ingatan kalau dia memiliki seorang kakak." Setelah itu, pria yang dirantai muncul, lalu ia berkata, "Adik, sekarang waktunya minum obat." Kemudian kakek Wushi memerintahkan pria itu untuk merawat Wushi, dan pria itu di sini dianggap menjadi kakak Wushi yang bernama Wu Yao. Setelah kepergian kakeknya, baru Wushi bertanya ke pria itu, "Kenapa kau ada di sini?" Sementara itu, si kucing hitam muncul kembali setelah beberapa waktu menghilang. Karena masternya merasa terancam, ia pun sangat marah. Lalu ia pun mengeram seperti kucing yang berantam. Akan tetapi kemarahan itu tidak berguna bagi pria itu. Alhasil si kucing dibuat bonyok oleh pria itu. Lalu pria itu pun menghampiri Wushi sembari berkata, "Kau telah menolongku dan aku di sini untuk membayar kembali hutangku." Tetapi dengan ketusnya Wushi menjawab, "Itu tidak perlu. Betapa dinginnya sikapmu kepadaku, adikku.
ujar pria itu. Karena sudah mengetahui pria itu bernama Wuyao, jadi Mimin akan panggil dia Wuyao. Oke, lanjut. Lalu Wuxi menanggapi, aku bukanlah adikmu, jadi siapa kau? Dan apa yang kau lakukan pada mereka? Dengan tersenyum Wuyao menjelaskan, jangan khawatir, aku hanya memasukkan hal-hal kecil ini ke dalam tubuh mereka. Kemudian aura kuning seperti benang keluar dari tangannya. Dan Wuyao melanjutkan penjelasannya, dan menggunakan aura ini untuk mengubah ingatan mereka. Jadi yakinlah aku tidak akan membahayakan siapapun di sini. Tetapi setelah itu Wuyao membisikkan sesuatu. Tetapi selama kamu membiarkanku tinggal untuk membayar hutangku. Setelah itu Wuxi menanggapi, apa kau mengancamku? Tidak, aku hanya memohon padamu, ungkap Wuyao. Karena Wuxi tidak mempunyai pilihan lagi, maka ia pun membiarkan Wuyao tinggal di rumahnya. Kemudian waktu pun berlalu sangat cepatnya dan 1 bulan pun sudah berlalu. Terlihat Wuxi sudah dapat berdiri dari tempat tidurnya dan sedikit sudah pulih. Lalu si kucing berkata, Master, kau akhirnya sudah pulih kembali. Tetapi dibandingkan oleh Master sendiri, pasti pengobatan Master bisa sembuh kurang dari 10 hari. Tetapi dokter yang dibawa kakek Junshi tidak lebih dari seorang penipu, karena mereka hampir sebulan penuh membiarkan Master di kasur. Wuxi menanggapi, aku terluka parah, maka aku tidak dapat menyembuhkan diriku sendiri. Dan juga setidaknya aku masih hidup. Lalu Wuyao datang. Wuxi, apakah kamu merasa lebih baik? Apa ada hal yang bisa aku lakukan untukmu? Dengan kesalnya Wuxi menanggapi, tidak perlu. Aku ingin ganti baju. Dengan senyum manisnya Wuyao berkata, kamu masih belum sepenuhnya pulih. Jadi lebih baik aku membantumu melakukan hal-hal ini. Kemudian Wuyao pun menggantikan baju Wuxi. Tetapi di sini Mimin akan skip saat-saat Wuyao mengganti baju Wuxi. Oke, lanjut. Setelah menggantikan baju Wuxi, Wuyao pun menata rambut Wuxi. Namun di saat Wuyao menata rambutnya dengan rona merah di wajah Wuxi, ia bergumam, apakah dia ingin merawatku? Sementara itu si kucing marah-marah setelah masternya dirawat oleh Wuyao. Menjauhlah dari masterku. Dan juga, Master, dia itu mengambil keuntungan darimu. Namun Wuxi pun mengabaikan perkataan si kucing. Dan waktu Wuyao menata rambut Wuxi selesai, dengan aksesoris bunga di samping rambutnya, Wuxi pun terlihat cantik dan mempesona. Sampai-sampai Wuyao terpesona oleh kecantikan Wuxi. Lalu Wuyao berkata, ini dia, kau terlihat tampak cantik, jadi saatnya untuk bertemu dengan tamu kita. Setelah itu Xin pun beralih di sebuah pertemuan. Terlihat Junxing, anak kedua Junshi, yaitu paman Wuxi, berkata, Pangeran kedua, mohon tunggu sebentar, Wuxi belum sepenuhnya sembuh. Jadi dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk bersiap-siap. Lalu Mo Xuanpei, pangeran kedua atau tunangan Wuxi, menanggapi, tidak apa-apa Tuan Xing. Tetapi tak beberapa lama kemudian sebuah langkah kaki pun datang. Lalu Bai Yunxian, murid sekte Xin Yun, berkata, akhirnya dia tiba di sini. Ternyata yang datang itu adalah Wuxi yang digendong oleh Wuyao. Setelah itu Mo Xuan berkata, dan siapakah dia ini? Wuyao menanggapi, perkenalkan, saya Wuyao, kakak laki-laki Wuxi. Mo Xuan berkata kembali, kenapa saya tidak pernah tahu kalau Wuxi memiliki kakak laki-laki? Bahwa Wuyao adalah anak yatim yang dirawat oleh ayah saya dan telah dibesarkan di kamp militer sejak usia muda. Dan setelah Wuxi terluka parah, maka aku memanggilnya pulang untuk merawat Wuxi. Namun setelah itu Wuxi berpendapat bahwa trik Jun Wuyao sangat mengesankan. Bahkan Junxin dan orang lain pun tak ada yang mencurigainya. Setelah itu Mo Xuan berkata kembali, ketika aku mendengar Wuxi terluka, ayah dan aku sangat khawatir. Jadi kami berpikir untuk mengundang murid sekte Xin Yun, yaitu Bai Yunxian, untuk datang mengobati Wuxi. Sementara itu Wuxi bergumam, dasar munafik, kau menunggu hingga aku hampir sembuh sepenuhnya sebelum menunjukkan wajahmu, dan kau datang asiknya menatapi wanita lain, dasar bajingan. Lalu Wuxi menanggapi kemunafikan Mo Xuan, itu tidak dibutuhkan. Setelah itu Mo Xuan dengan sedikit kesal menjelaskan, Nona Bai adalah murid kepala sekte Xin Yun, jadi tidak mudah untuk mendapatkan bantuan. Karena aku mengundangnya dengan mempertimbangkan bahwa kamu adalah tunanganku. Dan juga pada akhirnya kita tidak ditakdirkan untuk bersama.
Jadi aku tidak tahan melihatmu tersiksa seperti ini. Apa yang dimaksud pangeran kedua sebelumnya? Apa pangeran ingin membatalkan pertunangan? Mo Xuan menjawab, aku tidak memiliki pilihan lain. Dan sudah dikonfirmasi bahwa Wuxi tidak memiliki roh kontraktual. Jadi aku dengannya tidak memiliki harapan untuk bisa bersama. Ayah saya dan Yang Mulia Raja juga yakin untuk rencana pertunangan ini. Setelah itu Mo Xuan bergumam, gadis kasar dan tidak bisa diatur ini hanya berwajah cantik. Jika bukan demi mengendalikan pasukan Junshi, aku pasti tidak akan menyetujui pertunangan ini. Sementara itu dengan tegasnya Wuxi menyela perdebatan mereka. Lalu apa kita sudah selesai di sini? Dengan cepatnya Mo Xuan menanggapi, Jun Wuxi, biarkan Nona Bai mengobatimu. Anggap saja ini sebagai pertukaran yang setara. Dan untuk pertunangan ini dapat berakhir dengan damai. Dengan terdiam sejenak Wuxi menanggapi dengan peribahasa yang mendalam. Di dunia yang begitu luas, mungkin lebih baik pergi menemukan pemandangan yang baru. Karena peribahasa itu, Mo Xuan dan Bai Yuanxian diam terpaku penuh tanya karena tidak tahu apa arti dari peribahasa itu. Namun dengan tegas dan berwibawa, Wu Yao menjelaskan bahwa kalian bisa pergi meninggalkannya. Seakan tidak terima, Mo Xuan berkata sebari berdiri, Jun Wuxi, bahkan jika kamu menolaknya, kamu tetap harus menyetujui hal ini. Karena Yang Mulia Raja telah menyetujuinya. Dan aku akan umumkan besok secara publik. Jadi kusarankan kamu memilih apa yang terbaik untukmu. Setelah itu Bai Yuanxian menambahkan, Nona Jun, guruku pernah berkata kamu hanya perlu mengambil apa yang telah ditawarkan padamu. Karena dalam situasimu saat ini, mencoba secara paksa untuk mencapai apa yang ada di luar jangkauanmu itu tidaklah mungkin. Akan tetapi seraya mengabaikan kemesraan yang dibuat oleh Mo Xuan dan Bai Yuanxian, Wu Sui meminta Wu Yao untuk pergi karena Wuxi sangat lelah. Dan setelah itu Wu Yao dan Wuxi pun bergegas pergi dari tempat pertemuan sembari mengabaikan mereka berdua. Karena Wuxi mengabaikan mereka, Mo Xuan dan Bai Yuan pun tercengang dan marah dan mereka pun berkata, Jun Wuxi, beraninya kau mengabaikanku. Sementara itu setelah meninggalkan pertemuan, Wu Yao berkata, apa kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Ujar Wuxi dengan tenangnya. Dengan tersenyum puas, Wu Yao menanggapi, Little Si, kamu sangat baik. Akan tetapi senyuman itu berbanding terbalik ketika Wu Yao bergumam, tapi sayangnya aku tidak sebaik itu. Seraya senyum penuh arti dengan seramnya, seakan-akan merencanakan sesuatu. Sementara itu waktu pun telah berlalu, dan sang rembulan malam telah muncul yang menandakan malam sudah tiba. Dan rombongan pangeran kedua Mo Xuan telah meninggalkan kediaman Jun Wuxi menggunakan pedati kuda yang dikawal beberapa pengawal dan pelayan wanita. Sementara itu di dalam pedati Bai Yuanxian merasa kesal kepada Wuxi karena bersikap kasar padanya. Tetapi dengan menyentuh Bai Yuanxian, Mo Xuan menenangkannya, jangan marah Yuanxian, aku akan membantumu balas dendam nanti. Setelah mendengar perkataan Mo Xuan, Bai Yuanxian dengan tersenyum menanggapi, kamu lebih baik mengingatnya. Dengan percaya diri Mo Xuan menjawab, tentu saja, aku akan menepati semua janjiku padamu. Akan tetapi perbincangan mereka terhenti ketika keadaan di luar sangat berisik. Siapa kamu? Ternyata seseorang berambut putih itu adalah Wu Yao. Lalu dengan senyum seramnya ia menanggapi, sangat disayangkan. Aku tidak memiliki temperamen yang baik seperti Wuxi. Setelah itu Wu Yao pun mengeluarkan aura kuning di sekeliling badannya. Dan seketika pedati kuda yang ditempati Mo Xuan dan Bai Yuanxian terbakar oleh si jago merah. Lalu dengan panik dan ketakutan, Bai Yuanxian berteriak, meminta tolong menyelamatkan dirinya. Namun Xin pun berpindah ke kediaman Wuxi. Di kediaman Wuxi, si kucing berkata, Master, kediaman ini tidak begitu aman, haruskah kita pergi? Wuxi menanggapi, kita tidak akan pergi kemana-mana. Lalu si kucing berkata kembali, apa Master mau berencana untuk merawat Junshi dan Junxing? Dengan termenung, Wuxi mengiyakan perkataan si kucing. Lalu sebari digendong si kucing berkata kembali, ayah Wuxi meninggal pada puncak kejayaannya. Lalu Junxing mengalami kelumpuhan.
Dan juga Junshi adalah mantan pahlawan yang sudah tidak berjaya lagi. Dan juga Master sendiri tidak memiliki roh kontrak. Jadi kurasa hal ini yang membuat bajingan itu tidak takut, ujar si kucing. Lalu Wushi menanggapi, tak perlu dipedulikan. Tak beberapa lama kemudian Wushi dan si kucing terkejut oleh sesuatu aura yang keluar di jari tangan Wushi. Dan tanpa diduga aura yang keluar dari jari tangan Wushi membentuk sebuah bunga yang cukup indah. Dan bunga itu mengeluarkan aroma yang wangi dan mengenakan. Lalu di saat Jun Wushi dan si kucing tercengang dengan aroma dari bunga itu, tiba-tiba Wuyo muncul di belakang Wushi dengan baju yang berlumur darah dan langsung memeluk Wushi dari belakang sembari berkata, "Oh, ini adalah roh tanaman." Setelah itu Wushi terkejut dan ia pun bergumam, "Sejak kapan dia ada di sini?" Lalu dengan tersenyum Wuyo berkata kembali, "Tidak heran jika kamu tidak bisa merasakan roh kontraktual, karena roh tanaman cukup langka, tidak seperti roh senjata dan hewan yang dapat langsung menjadi sebuah cincin." Tetapi seraya mengabaikan perkataan Wuyo, Wushi berkata, "Kamu bau darah." Sembari memeluk kembali Wushi, Wuyo menjelaskan, "Sepertinya lain kali sebelum datang menemuimu aku harus mandi dulu." Setelah itu Shin pun beralih ke tempat Junsing dan Junshi yang sedang mengobrol. Dengan menggebrak meja, Junsing berkata, "Baiklah, sepertinya aku sudah mulai tua dan juga tidak berguna. Aku tak percaya ada seseorang yang berani menggertak cucu perempuanku." Lalu Junsing menanggapi, "Apa yang terjadi, ayah?" Junshi menjelaskan, "Tadi malam pangeran kedua diserang dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Dan tersebar rumor bahwa kamu memperkerjakan orang untuk membunuh mereka karena pertunangan yang dibatalkan." "Apakah si fuckboy pangeran kedua baik-baik saja?" ujar Junsing. "Dia akan baik-baik saja karena Bai Yuanxian dari sekte Shinyun bersamanya. Tetapi pagi ini sang raja marah, lalu menyuruhku untuk mencari dan membunuh pelakunya. Tetapi aku takut kalau ini merupakan peringatan dari sang raja untuk kediaman Duk kita." Dengan merenung kesalnya, Junsing menanggapi, "Jika tidak ada kakak dengan diriku yang lumpuh saat ini, sang raja pasti akan mencoba memusnahkan keluarga kita." Tetapi dengan tegasnya Junshi menanggapi, "Tetapi selama masih ada aku tidak akan membiarkan siapapun di kediaman ini terluka, terutama kepada Wushi." Tanpa diduga ternyata Wushi mendengarkan perkataan kakeknya, sehingga membuat Wushi tertegun atas perhatian kakeknya. Karena di kehidupan sebelumnya Wushi mempunyai kakek yang tidak memperdulikannya, sampai-sampai kakeknya rela membuat Wushi menjadi bahan percobaan untuk menguji obat barunya. Karena itu Jun Wushi di kehidupan ini merasa terharu dan ia pun bergumam. Jun Wushi berkata bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain menyakitiku. Apakah ini rasanya memiliki seorang kakek? Setelah itu Wushi pun menghampiri Junshin dan kakeknya lalu berkata, "Kakek, aku ingin membatalkan pertunangan." Dengan terkejut kakeknya menanggapi, "Wushi, apa yang kau katakan?" Dengan tenangnya Wushi menjelaskan, "Aku ingin membatalkan pertunangan ini, lalu aku ingin belajar kedokteran." Dengan menghela napas lalu memegang pundak Wushi, Junshin berkata, "Membatalkan pertunangan dan ingin belajar kedokteran, di mana kau mendengar omong kosong ini? Tetapi meski kau tidak memiliki roh kontrak, kamu tetaplah putri dari keluarga Jun. Jadi selama aku masih di sini, maka tidak akan ada yang bisa menyakitimu." Lalu Junshin ikut nimbrung, "Apakah ada alasan lain sehingga kamu ingin melakukannya?" Dengan termenung Wushi berkata, "Kakek, paman, aku hanya tidak ingin menjadi tidak berguna." Junshin menanggapi, "Kata-kata yang bagus, itu barulah cucu perempuanku." Setelah itu Wushi pun kembali ke kamarnya untuk belajar menjadi seorang dokter. Setelah kepergian Wushi, Junshi berkata, "Apakah kamu merasa Wushi telah banyak berubah sejak dia bangun?" Junsing menanggapi, "Jika saja kakak dapat melihatnya sekarang, aku yakin dia pasti bahagia." Lalu 1 bulan pun telah berlalu setelah Wushi memutuskan ia menjadi seorang dokter di dunia ini, walaupun di kehidupan sebelumnya ia pun telah menjadi dokter. Oke, lanjut. Sembari menemani Wushi, si kucing berkata,
Sudah sebulan penuh sejak terakhir kali kamu meninggalkan kamarmu. Bukankah kamu telah menguasai semua konsep-konsep ini dulu dengan kakekmu di dunia sebelumnya? Semua ini hanyalah akting, ujar Wushi. Si kucing berkata kembali, maksudmu kamu melakukan semua ini hanya untuk menghindari kecurigaan? Sembari mengelus-ngelus si kucing, Wushi mengiyakan perkataan si kucing. Setelah itu si kucing menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir ku dengar dari Junshi dan Jusing ada beberapa rumor yang menyebar bahwa Junshi masih belum menangkap pelaku penyerangan. Sembari memegang buku, Wushi menanggapi, segala sesuatu pasti akan terselesaikan dengan sendirinya. Lalu bagaimana dengan roh kontrak Master? Apakah Master akan melakukan penelitian? Ujar si kucing. Sembari mengeluarkan bunga lotus putih, Wushi mengiyakan perkataan si kucing. Lalu si kucing berkata kembali, lalu apa yang bisa dilakukan dengan benda itu? Akan tetapi dengan cepatnya Wushi menarik kelopak bunga lotus. Di saat kelopak itu ditarik, tiba-tiba bunga lotus itu menangis dan ia pun berkata, jangan ditarik, itu menyakitkan. Setelah itu dengan cepatnya si kucing terkejut karena bunga lotus itu bisa berbicara. Sementara itu Wushi sangat kebingungan dan bertanya-tanya. Dan tiba-tiba bunga lotus berubah menjadi bocah kecil yang sedang menangis kesakitan. Lalu bocah kecil itu berkata kepada Wushi sembari menangis, Master, jangan ditarik lagi, itu menyakitkan. Seakan tidak terima si kecil itu menyebut Wushi Master, si kucing berteriak dengan kesalnya. Setelah itu Wushi pun menahan si kucing yang akan menyerang bocah lotus itu. Lalu Wushi bertanya ke bocah lotus, siapakah dirinya? Dengan terisak-isak bocah lotus menjawab, Master, aku roh kontrakmu, yaitu lotus putih. Setelah mengetahui bocah lotus roh kontrak Wushi, tiba-tiba Wushi dan si kucing terdiam dan seketika suasana hening sembari memperhatikan si bocah lotus. Lalu si kucing berkata, Master, roh kontrakmu kelihatannya tidak berguna. Setelah itu Wushi pun memperhatikan dengan teliti si bocah lotus putih. Lalu sebuah biodata lotus putih muncul. Nama lotus putih, karakteristik, tangannya kecil dan lemah lembut, jenis kelamin laki-laki, dalam kurung mungkin, kekuatan bertarung 0. Setelah mengetahui klasifikasi lotus putih dengan raut wajah suramnya, itu menandakan Wushi tidak puas dengan roh kontraknya, seakan-akan berkata bahwa roh kontraknya benar-benar tidak berguna. Seakan-akan mengetahui masternya tidak puas dengan menangis, lotus putih berkata, aku berguna, sungguh aku sangat berguna, Master. Setelah itu sembari memohon, lotus bunga menjelaskan bahwa kelopaknya dapat menyimpan energi dan benihnya dapat membersihkan sumsum. Lalu ia pun memohon agar jangan ditinggalkan dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan lotus putih, Wushi berpikir, membersihkan sumsum, apakah itu bisa menyelamatkan Junsing? Setelah itu Shin pun memperlihatkan Junsing sedang ditemani pelayannya. Lalu Junsing menyadari kedatangan Wushi dan ia pun menyapa. Kamu telah mengurung diri selama lebih dari sebulan, akhirnya sudah selesai. Lalu dengan senyum indahnya Wushi mengiyakan perkataan Junsing. Setelah itu Wushi bertanya ke Junsing, Paman, bisakah kamu membiarkanku memeriksa kakimu? Tentu saja. Longxi, bantu aku menggulung celanaku. Setelah itu Wushi pun memeriksa kaki Junsing dan ia pun terkejut karena cedera Junsing bukanlah cedera biasa. Lalu Junsing menjelaskan tentang cederanya, bahwa cedera ini adalah sebuah racun. Bahkan kepala sekte Shin Yun tidak mungkin dapat menyembuhkannya. Setelah memeriksa cedera Junsing, Wushi berkata kepada Junsing, apakah paman percaya padaku? Dengan senang hati Junsing menjawab, tentu saja aku percaya padamu. Setelah itu Wushi pun menyuruh Junsing membuka mulutnya. Lalu Wushi pun mengeluarkan lotus putihnya untuk membantu memurnikan pil yang telah dimakan Junsing. Dan tak beberapa lama kemudian Junsing bertanya kepada Wushi tentang apa yang ia makan. Wushi menjawab, itu benih lotus yang aku pilih kemarin. Setelah itu Wushi pun meninggalkan Junsing. Setelah itu pelayan Junsing yaitu Longxi berkata sembari melihat kepergian Wushi, Tuan muda, tubuhmu masihlah lemah dan biji lotus tadi adalah obat penenang yang ringan. Haruskah aku meminta pihak dapur untuk membuatkan sup jahe? Junsing menanggapi,
Tidak perlu, aku tahu. Kamu tidak menyukai sikap sombongnya. Tapi dia masihlah anak perempuan dari keluarga Jun. Dan jika ada yang terjadi padaku dan ayah, maka keluarga Jun akan diserahkan padamu dan Wuxi. Dengan bersujud, Longxi menanggapi, Ruilin Army tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu maupun keluarga Jun. Sementara itu, di sebuah tempat terlihat Wu Yao sedang membaca sebuah buku. Lalu ia berkata, "Di mana dia?" Lalu seseorang berlutut menjawab, "Yang mulia, nona muda bersama dengan tuan muda berada di taman." Wu Yao menanggapi, "Kenapa dia meninggalkan kamarnya hari ini?" Bawahan Wu Yao menjawab, "Saya hanya melihatnya memberikan tuan muda biji lotus salju." Setelah itu bawahan Wu Yao menjelaskan kembali, "Yang mulia, ada gerakan di antara ketiga alam tengah." Dengan termenung sebari meremehkan, Wu Yao menanggapi, mereka akhirnya menjadi gelisah. Lalu Wu Yao pun memerintahkan bawahannya untuk pergi, dan dengan cepatnya bawahan itu pergi setelah mengetahui kedatangan Wuxi. Di sini Mimin beranggapan bahwa identitas Wu Yao adalah keberadaan yang tidak sederhana. Kemungkinan Wu Yao itu adalah Raja Iblis atau Kaisar bela diri. Tapi karena masih disembunyikan identitas Wu Yao, maka kita lanjut saja mengikuti alur ceritanya. Oke, lanjut. Setelah kepergian bawahan Wu Yao, Xin pun beralih ke Wuxi yang sedang berjalan ke kamarnya. Dan si kucing berkata, "Master, lotus putih hanya dapat menghasilkan 2 biji per tahun. Dan Master saat ini hanya memiliki 3 biji. Apa baik-baik saja menggunakannya? Bukankah itu terlalu baik?" Wuxi menanggapi, "Untuk Junshi itu sepadan." Tiba-tiba Wu Yao menyela, Orang lain hanya tahu cara menghancurkan keluarganya sendiri demi sebiji benih lotus salju. Dan juga daripada mengatakan kamu baik hati, aku rasa kamu tidak memperdulikannya sama sekali." Karena kemunculan Wu Yao tiba-tiba, dengan terkejut si kucing berkata, "Kenapa ada dia lagi? Ini sudah berbulan-bulan sejak pertama kali dia ada di sini." Seraya mengabaikan Wu Yao, Wuxi masuk ke kamarnya. Lalu ia bertanya, "Kenapa kamu ada di kamarku?" Dengan tersenyum Wu Yao menjawab, "Aku sedang menunggumu." Wuxi bertanya kembali, "Apa keperluanmu di sini?" Dengan memeluk Wuxi dari belakang, Wu Yao berkata, "Aku sudah pergi begitu lama. Apakah kau tidak merindukanku sama sekali?" Dengan tatapan kosong Wuxi menjawab, "Kenapa aku harus merindukanmu?" Di saat Wu Yao selalu menggoda Wuxi, dengan marahnya si kucing berteriak, "Kau berani mengambil keuntungan dari masterku. Aku akan mengakhirimu, dasar bajingan." Akan tetapi kemarahan si kucing dibalas dengan tatapan membunuh dari Wu Yao, sehingga membuat si kucing terdiam membeku ketakutan oleh tatapan Wu Yao. Sampai-sampai dengan cepatnya si kucing ngumpet di bawah meja dengan gemetar ketakutan seraya bergumam, "Master, ini tidak seperti aku, tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi dia terlalu kuat untuk kulawan." Setelah keberadaan si kucing pengganggu tidak ada, Wu Yao pun mendekati Wuxi dan ia pun berkata, "Untuk sementara waktu, aku mungkin harus pergi dalam perjalanan jauh. Tapi jangan khawatir, Little Si. Selama kamu membutuhkanku, aku selalu bisa kembali kapanpun." Dengan ketusnya Wuxi menanggapi, "Aku tidak butuh. Dan juga lain kali jangan pernah mengacaukan buku-bukuku. Dan juga jangan panggil aku Little Si." Sebari menatap Wuxi, Wu Yao menanggapi, "Little Si sama sekali tidak peduli denganku." Tiba-tiba Wuxi dan Wu Yao dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang memberitahu bahwa Tuan Junxing racunnya mulai kambuh dan muntah-muntah. Sementara itu Junxi sedang berbincang dengan Dr. Li tentang keadaan Junxing. Dengan rasa prihatin, Dr. Li berkata, "Tuan Duxi, akan lebih baik untuk memulai persiapan pemakaman." Longxi merenung, apakah tidak ada cara lain? Dr. Li menanggapi, "Sejauh pengetahuanku, aku khawatir Tuan Muda tidak akan bisa bertahan sampai malam nanti." Setelah mendengar penjelasan Dr. Li, Junxi dan Longxi terkejut. Lalu Junxi berkata, "Bagaimana hal ini bisa terjadi putraku Junxing?" Akan tetapi kecemasan itu dikejutkan oleh kedatangan Wuxi seraya berkata, "Siapa bilang pamanku tidak dapat bertahan sampai malam nanti? Itu omong kosong." Junxi berkata, "Wuxi, mengapa kamu datang ke sini?" Wuxi menanggapi, "Aku ke sini untuk menyembuhkan paman."
Dengan marahnya Longxi menjelaskan, apa maksudmu menyembuhkan? Tuan Xing berada dalam kondisi seperti ini karena biji yang kau berikan padanya. Jadi ini semua salahmu. Dengan tatapan serius Wuxi menanggapi, aku tidak memiliki waktu untuk menjelaskan secara detail. Jadi bawakan aku 10 panci air panas ke dalam kamar paman. Lalu tutup semua jendela dan pintunya. Karena aku akan mengeluarkan racun menggunakan akupuntur. Setelah itu, Wuxi pun berlalu pergi menghampiri Junxing yang sedang tertidur di kasurnya. Karena perintah dari Wuxing, maka pelayan keluarga Jun pun mengikuti perintahnya. Sedangkan Wuxi yang berada di dalam kamar sedang melakukan pengobatan akupuntur kepada Junxing. Sementara itu, Longxi yang sedang berada di luar bersama Junxi, ia berkata, apakah Tuan benar-benar membiarkan Wuxi bermain-main dalam situasi seperti ini? Seakan Junxi sudah pasrah tentang keadaan Junxing, ia menanggapi, kamu dengar apa yang dikatakan Dr. Li. Jadi tidak peduli seberapa masuk ke akalnya itu, maka meski hanya ada sedikit perubahan yang baik, aku rela membiarkan Wuxi untuk mencobanya. Tetapi biji lotus yang dia berikan padanya, sebelum Longxi melanjutkan perkataannya, tiba-tiba pelayan perempuan memotong perkataan Longxi. Dia berhasil melakukannya. Tuan muda kondisinya mulai stabil. Kejadian itu membuat Longxi dan Junxi sangat terkejut dan tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah itu keesokan harinya setelah berhasil menyembuhkan Junxing, kini Wuxi disibukkan membuat obat untuk merawat perobatan Junxing. Di saat si kucing dan Wuxi membuat obat, tiba-tiba seseorang datang dan langsung membuka pintu. Dan dengan tatapan tajamnya si kucing berkata, siapa itu? Ternyata yang datang adalah Wu Yao. Sembari tersenyum ia berkata, ini aku. Dengan marahnya si kucing menanggapi, apa? Kau lagi? Dan tanpa menghiraukan si kucing, Wu Yao langsung memegang tangan Wuxi yang sedang memasak obat. Lalu Wu Yao berkata, tanganmu tidak seharusnya melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Sembari melepaskan tangan dari Wu Yao, Wuxi berkata, kamu masih tercium aroma darah lagi. Dengan mengendus bajunya, Wu Yao menanggapi, apa aku masih tercium aroma darah? Tapi sebelum aku kesini, aku terlebih dahulu mandi. Sembari membuat obat, Wuxi berkata, itu masih ada aroma yang tertinggal. Dan juga kenapa kamu di sini? Dengan senyumnya, Wu Yao menjelaskan, jadi aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Sembari menatap Wu Yao, Wuxi menanggapi, selamat tinggal, apa kamu akan pergi? Yaps, ada beberapa hal yang harus aku urus. Setelah itu Wuxi pun terdiam sejenak setelah mengetahui Wu Yao akan pergi. Namun Wuxi bertanya kembali, apakah seranganmu Xuan Pei itu ulahmu? Sembari melirik Wuxi, Wu Yao menjawab, ya itu aku. Lagi pula selain aku tidak ada seorang pun yang diizinkan menggertakmu. Dan tak beberapa lama kemudian Wu Yao pun berpamitan untuk pergi. Namun di saat akan pergi, tiba-tiba Wuxi menarik baju Wu Yao seraya berkata, tunggu dulu. Lalu Wu Yao menoleh lalu berkata, ya ada apa? Dengan wajah khawatirnya Wuxi berkata, kau harus hati-hati. Dengan termenung Wu Yao menanggapi, ya aku akan berhati-hati. Tapi karena kita akan berpisah sebelum itu, tidakkah kau berpikir kita membutuhkan salam perpisahan? Dengan kebingungan Wuxi menanggapi, salam perpisahan? Sementara itu si kucing dengan terkejut seolah-olah tahu isi otak dari Wu Yao. Ia berkata, tunggu dulu, mungkin yang dimaksud. Tetapi dengan cepatnya Wu Yao memeluk Wuxi. Lalu Wu Yao mencium kening Wuxi. Seperti ini salam perpisahannya. Karena ciuman itu membuat Wuxi sangat terkejut dan tak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah itu, setelah tahu masternya dinodai oleh Wu Yao, si kucing menangis seraya berkata, aku membencimu dan juga aku tahu ini akan terjadi. Dan tak beberapa lama kemudian Wuxi pun kini sudah berada di kamar Junxing untuk memberikan obat yang Wuxi buat. Lalu kakeknya menghampirinya. Wuxi, kau tidak tidur berhari-hari, lebih baik kau beristirahat. Tak apa kakek, aku sama sekali tidak lelah, ujar Wuxi. Sementara itu karena ia bersalah, Longxi langsung berlutut memohon maaf kepada Wuxi karena perilakunya selama ini. Dengan anggunnya Wuxi menanggapi, tak apa, kau hanya merasa khawatir, jadi bangunlah.
Lalu dengan tersenyum kakeknya menyela. Wushi, kakek masih tidak mengerti bagaimana bisa sebutir biji lotus bisa mengeluarkan semua racun di dalam tubuh pamanmu. Aku pernah membaca di salah satu buku tentang memberi makan seseorang dengan sup yang terdiri dari beberapa biji lotus dan 18 bahan langka lainnya, Wushi menjelaskan. Dan juga kali ini aku hanya beruntung dapat mengeluarkannya. Tapi kakek, terimalah suplemen biji lotus ini dan minumlah satu setiap 7 hari. Maka batuk-batuk serta penglihatan yang kabur akan hilang. Dengan meneteskan air mata, sang kakek bergumam, "Little Si, kamu telah dewasa." Lalu Junshi berkata, "Tapi aku hanya tidak tahu kapan Junshi akan terbangun." Wushi menanggapi, "Kakek jangan khawatir, menurut perhitunganku setelah Paman Sing sadar mungkin bisa berjalan lagi." Dengan terkejut, Long Sing berkata, "Benarkah Nona muda? Apakah Nona serius?" Junshi menambahkan, "Wushi, apa kamu tahu apa yang telah kamu katakan? Bahkan ketua sekte Shin Yun tidak bisa menyembuhkan kaki pamanmu." Wushi menjawab, "Kalau tidak percaya maka semuanya harus menunggu sampai paman terbangun." Setelah itu tiba-tiba seseorang pelayan melaporkan sesuatu berita. Tetapi dengan cepatnya Long Sing menghampiri pelayan itu sembari menenangkan pelayan itu agar tidak terburu-buru. Lalu pelayan itu melaporkan bahwa pihak istana menyelenggarakan ulang tahun putra mahkota dan Yang Mulia menyatakan bahwa cucu perempuan dan laki-laki dari kediaman Duke Lin harus hadir bersama dengan jenderal. Dengan terkejut, Junshi berkata, "Apa?" Setelah mendengar laporan itu, Junshi menyuruh Wushi untuk beristirahat dan tanpa banyak tanya Wushi pun menuruti perintah dari kakeknya. Setelah Wushi sudah pergi, Junshi pun bertanya pendapat soal ini kepada Long Sing. Lalu Long Sing berkata, "Tuan, Yang Mulia telah memanggil kalian bertiga. Ini sangat mencurigakan. Tetapi kudengar kalau perayaan ulang tahun ini sudah diatur oleh Duke Wu." Setelah mendengar perkataan dari Long Sing, kini Junshi memerintahkan Long Sing memimpin pasukan Jedlin untuk melindungi kediaman Jun, dan juga tentang keadaan Junshi jangan tersebar beritanya keluar. Setelah itu Shin pun beralih kepada Wushi yang sedang berjalan. "Master, tampaknya tak sesederhana itu untuk diundang ke dalam istana," ucap si kucing. "Tentu saja tidak, karena fakta bahwa keluarga Jun sudah cukup kuat selama bertahun-tahun. Maka cara ini Yang Mulia untuk menekan kita. Dan juga di permukaan kita diundang Yang Mulia. Tetapi pada dasarnya mereka hanya ingin merendahkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan?" ujar si kucing. Wushi menanggapi, "Hanya ada satu cara, yaitu berubah dari pasif menjadi proaktif." Setelah itu Wushi pun mengumpulkan botol-botol obat yang Wushi buat, lalu memasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Lalu Wushi pun menghampiri lotus putih seraya berkata, "Dan juga di saat seperti ini kita perlu memikirkan cara untuk memperkuat roh kontrak. Jadi kita harus pergi ke suatu tempat jika ingin membudidayakan jenis roh tanaman yang langka." "Tempat apa itu, Master?" tanya si kucing. Setelah mengganti pakaian seorang lelaki, Wushi berkata, "Ghost Market." Lalu sebelum Wushi berangkat, tiba-tiba si kucing berkata, "Benda apa ini, Master? Apakah Master ingin menggunakannya?" Ternyata benda yang dimaksud si kucing adalah benda yang diberikan oleh Wu Yao. Lalu Wushi mengingat bahwa Wu Yao lah yang memberikan benda itu. Dan dalam ingatan Wushi, Wu Yao berkata sembari memberikan benda itu kepada Wushi. Bahkan benda itu disebut Crystal Concealment. "Itu mungkin dapat membantumu pada saat aku tidak ada." Setelah itu Wushi pun membayangkan waktu ia dikecup Wu Yao di keningnya. Karena berpikir hal-hal yang romantis yang dibuat Wu Yao, kini wajah Wushi pun merona merah. Sampai-sampai si kucing melihat masternya merona merah, ia pun bertanya-tanya tentang apa yang masternya pikirkan. Tetapi setelah itu dengan cepatnya benda pemberian Wu Yao pun dimasukkan ke kotak penyimpanannya. Lalu Wushi pun bergegas pergi. Setelah itu, setelah berjalan cukup lama, kini Wushi pun sudah sampai di Ghost Market. Dan dijelaskan bahwa di dalam Ghost Market, mata uang asli tidak dapat digunakan untuk membeli sesuatu. Di saat Wushi akan memasuki Ghost Market, tiba-tiba ia dihentikan oleh penjaga. Lalu penjaga itu menanyakan barang apa yang Wushi bawa.
Dengan menunjukkan botol pil, Wuxi berkata, "Aku membawa pil obat buatanku sebagai tanda penghormatan." Setelah itu, Wuxi pun dapat memasuki area Ghost Market. Lalu setelah Wuxi masuk, ia pun cukup terkesan melihat keadaan Ghost Market yang cukup ramai dan banyak pedagang yang menjual barang-barang langka dan obat-obatan yang cukup langka. Setelah melihat-lihat, kini Wuxi pun kembali fokus mencari teknik seni kultivasi yang cocok digunakan oleh roh lotus putih dengan cara menyentuh buku seni kultivasi dengan cincinnya. Apabila merasa cocok, maka itu akan bereaksi. Namun setelah berjam-jam mencari ke semua tempat, Wuxi masih belum menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk roh tanamannya. Sampai-sampai membuat si kucing sangat kesal karena belum menemukan teknik kultivasinya. Sehingga si kucing mencubit pipi lotus putih seraya berkata, "Hei kampret, apa kau mengolok-olok kami?" Dengan bersedih lotus putih menjawab, "Tentu saja tidak. Aku hanya..." Sebelum melanjutkan perkataannya, lotus putih tiba-tiba merasakan sesuatu. Lalu dengan cepatnya lotus putih menunjuk ke suatu tempat seraya berkata, "Di sana master, ada sesuatu di sana." Dan tak butuh waktu lama, Wuxi pun dengan cepatnya menghampiri pedagang yang ditunjuk oleh roh lotus putih. Lalu setelah cincin Wuxi didekatkan kepada buku teknik itu, tiba-tiba cincin bersinar. Setelah mengetahui bahwa itu bereaksi, yang tadinya si kucing marah-marah ke si lotus putih, kini si kucing memeluk lotus putih dengan berkata, "Aku pikir kamu mempermainkan kami. Sungguh ini tidaklah mudah." Sementara itu, setelah melihat Wuxi tertarik dengan dagangannya, dengan cepatnya si pedagang membandrol barangnya dengan harga 5 Eastern Pearls per buku. Dengan kebingungan, Wuxi bergumam, "Eastern Pearls?" Menurut ingatan pemilik asli tubuh ini, Eastern Pearls itu adalah item langka yang berasal dari Laut Timur. Setelah mengetahui bahwa Wuxi tidak memiliki Eastern Pearls, Wuxi pun menawar kepada penjual untuk menggantikannya dengan pil obat. Namun sangat disayangkan, si pedagang tidak menginginkannya. Tetapi si pedagang memberikan solusi kepada Wuxi dengan menunjukkan kepada pedagang lain yang menjual Eastern Pearls yang dapat ditukarkan dengan bahan obat. Setelah itu, Wuxi pun menghampiri pedagang yang menjual Eastern Pearls. Tetapi setelah di tempat penjual itu, Wuxi pun melihat ada Spirit Stone dan barang-barang langka lainnya. Dikatakan, Spirit Stone dapat dipasangkan kepada tubuh roh kontrak untuk meningkatkan kekuatan. Karena itulah Spirit Stone sangat langka dan mahal. Lalu Wuxi bertanya ke si penjual, tetapi kata-kata Wuxi dihentikan oleh seseorang yang berkata, "Aku dengar tempat ini memiliki apa yang kuinginkan." Tetapi si kucing mengetahui suara siapa yang ia dengar, dan tak lain adalah si Pak Boy, Xuan Pei, dan Bai Yun Xian. Setelah itu, Xuan Pei pun melanjutkan perkataannya dengan sangat sombongnya. "Katakan berapa harganya, aku akan mengambil semuanya." Setelah mengetahui siapa yang datang, Wuxi pun langsung berdiri. Namun Xuan Pei mengetahui bahwa orang yang di depannya adalah Wuxi, walaupun Wuxi sedang menyamar menjadi seorang lelaki. Lalu Xuan Pei pun berkata, "Terlihat wajahnya yang ku kenal." Dikarenakan Wuxi merasa terancam, tiba-tiba barang yang diberikan oleh Wu Yao itu bersinar, menandakan bahwa sesuatu terjadi pada Wuxi. Sementara di suatu tempat yang jauh, Wu Yao pun merasakan bahwa sesuatu terjadi dengan Wuxi dan ia pun bergumam, "Perasaan ini, apakah terjadi sesuatu pada Wuxi?" gumam Wu Yao. Di sini terlihat Wu Yao sepertinya sedang melakukan pertarungan karena bercak darah menempel di bawah mata Wu Yao. Setelah Wu Yao mengetahui Wuxi dalam masalah, ia pun bergumam, "Sepertinya aku harus cepat mengakhiri semua ini. Sungguh sekelompok lalat yang gigih, ingin sekali aku membasmi mereka semua." Seorang asasin berkata, "Lord Ye, kamu cukup berani untuk datang kemari sendirian. Apakah kamu pikir masih sekuat dulu ketika kamu memerintah wilayah kegelapan? Sepertinya segel itu tidak memberimu pelajaran apapun." Dengan geramnya Wu Yao menanggapi, "Sungguh sangat berisik." Setelah itu Wu Yao pun dengan cepatnya langsung membantai para pembunuh bayaran itu. Lalu Wu Yao berkata, "Meskipun ini sedikit lebih awal dari yang diharapkan, maka sudah waktunya untuk kita bertemu lagi, Little C." Setelah itu Xin pun berpindah kembali di area Ghost Market.
yang mana Wuxi sedang diintimidasi oleh Mo Xuan dan Bayun Xian. Sembari merasa jijik menatap Wuxi, Mo Xian bergumam, "Wuxi, kenapa dia berpakaian seperti itu?" Tetapi tatapan Mo Xian disadarkan oleh Bayun Xian karena saat ini terlalu banyak orang untuk membalas perbuatan Wuxi, jadi lebih baik mencari apa yang dibutuhkannya. "Pak Tua, apa yang kau inginkan untuk mutiara ini?" tanya Mo Xian. "Tuan, aku hanya mengambil ramuan obat sebagai bayarannya dan tidak menginginkan emas," jawab pedagang. "Aku tidak memiliki ramuan obat, tetapi aku memiliki sepotong emerald jade kualitas terbaik," ungkap Mo Xuan. Lalu Mo Xuan pun menunjukkan emerald jade yang memancarkan energi spiritual sembari berkata, "Harta ini hanya ada 1 dari 1.000.000. Menukarnya dengan beberapa Eastern Force seharusnya tidak menjadi masalah." Namun pedagang itu masih bersikukuh hanya ingin menerima ramuan obat sebagai pertukaran. Dengan mengerutkan alisnya karena ditolak dan direndahkan, Mo Xuan pun sangat kesal. Setelah Xuan Pei ditolak oleh pedagang, dengan cepatnya Bayun Xian berinisiatif mengeluarkan ramuan obat yang dibuat oleh gurunya untuk ditukarkan dengan Eastern Force. Setelah mengetahui Bayun Xian mengeluarkan obat, para penonton mengeluh-elukan Bayun Xian, sampai-sampai Bayun Xian tersenyum percaya diri seolah-olah ramuan obatnya dapat diterima oleh pedagang. Akan tetapi tanpa diduga-duga harapan Bayun Xian pupus karena pedagang itu menolak ramuan obat itu. Lalu pedagang itu pun meminta kedua orang itu untuk pergi. Karena sudah dipermalukan oleh seorang pedagang, Xuan Pei dengan kesalnya ia berkata, "Baiklah, jika kau tidak ingin menjualnya, maka katakan saja, kau sungguh berpikir kalau milikmu ini spesial." Setelah mendengar perkataan Mo Xuan Pei, pedagang itu hanya tersenyum penuh arti. Lalu setelah itu keadaan pun menjadi tegang. Tak ada seseorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Wuxi berinisiatif melakukan penawaran dengan menunjukkan ramuan obat miliknya sembari berkata, "Aku tidak tahu apakah ramuanku akan menarik minat Anda." Setelah itu ramuan obat Wuxi pun diperiksa oleh pedagang itu, lalu ia pun membuka penutup botol itu. Lalu pedagang itu sangat terkejut oleh aromanya saja, sampai-sampai aroma dari obat itu menyebar di antara kerumunan dan membuat orang-orang terpesona oleh aroma obat yang sangat kuat. Karena kualitas obat Wuxi yang tinggi, dengan senang hati pedagang itu pun menerima ramuan obat itu dengan menukarkan 9 Eastern Force. Sementara itu Bayun Xian bergumam, "Dari mana bocah ini bisa mendapatkan pil Kishu berkualitas tinggi?" Sepertinya Yun Xian tertarik dengan pil itu. Lalu Xuan Pei menghampiri Wuxi yang sudah pergi dari pedagang Eastern Force. "Tunggu, apakah kau masih memiliki ramuan obat itu? Aku akan membayarmu apapun yang kamu inginkan." Wuxi bergumam, "Dia masih bisa membuat permintaan padaku bahkan setelah dipermalukan karena pertunangan kami yang dibatalkan. Mo Xuan Pei, kau sungguh tidak tahu malu." Setelah itu Wuxi pun menghempaskan tangan Xuan Pei yang akan menyentuhnya. Lalu dengan seriusnya Wuxi berkata, "Seolah-olah aku mau berdagang dengan seekor anjing, dan bahkan jika aku membutuhkannya, aku masih tidak akan mau menukarkannya dengan seseorang yang berani menggertak keluargaku." Setelah itu Wuxi pun menghancurkan botol obat yang Xuan Pei inginkan di depan matanya. Karena kelakuan Wuxi, dengan kesalnya Xuan Pei pun berteriak kepada Wuxi yang berjalan menjauh darinya, "Kembali kau ke sini, Jun." Sebelum melanjutkan perkataannya, Xuan Pei pun menyadari bahwa ada terlalu banyak orang di Ghost Market, dan ia pun mengetahui bahwa peraturan Ghost Market mereka melarang adanya perkelahian. Karena itulah Xuan Pei berpikir berhadapan dengan Wuxi di sini tidak menguntungkannya. Sementara itu Wuxi kembali lagi ke pedagang pertama. "Ini Eastern Force yang kau inginkan, jadi aku akan mengambil bukunya." "Tuan, Anda benar-benar luar biasa, bisa memiliki obat yang sangat bagus untuk didagangkan. Pastikan untuk kembali lagi," ujar si pedagang. Dengan tatapan dingin Wuxi tidak menjawab perkataan dari si penjual. Ia hanya memasukkan buku kultivasi ke kantong penyimpanannya. Setelah itu Wuxi pun berlalu pergi setelah mendapatkan apa yang diperlukannya. Sedangkan Xuan Pei dan Yun Xian mengikutinya dari belakang. Dengan tatapan tidak senang Xuan Pei bergumam, "Jun Wuxi, sialan. Kau pikir aku tidak bisa mengenalimu dengan penyamaranmu seperti itu?
Tunggu sampai aku keluar dari sini dan lihat bagaimana aku membalasmu nanti. Sementara itu Yun Xian berpikir bagaimana bisa dia memiliki pil Kishu tingkat tinggi. Aku harus bertanya kepada guru tentang ini. Master, apakah kau melihat wajah bajingan itu? Dan juga Master, kau seorang yang jenius dalam hal medis. Jadi apa artinya beberapa pil bagimu? Benar kan? Ujar si kucing. Wuxi menanggapi dengan bergumam, jenius. Kakekku sebelumnya memaksaku untuk belajar kedokteran, tetapi sekarang semua itu menjadi keterampilan utamaku. Akan tetapi, lamunan Wuxi dikejutkan ketika sepasang tangan membekam mulut Wuxi. Namun Wuxi dan seseorang yang membekam Wuxi menghilang. Tetapi tak jauh dari keberadaan Wuxi terlihat seseorang yang memakai topeng. Dan mereka pun berkata, kemana perginya? Bagaimana bisa dia menghilang? Dan targetnya pun melarikan diri. Tapi sepertinya ada noda darah tertinggal. Jadi dia pasti terluka dan tidak dapat pergi jauh. Cepat cari di sekitaran sini, kita tidak boleh kehilangannya. Ternyata orang yang membekam mulut Wuxi itu adalah Wu Yao, dan ia pun lagi-lagi membantu Wuxi melarikan diri. Sembari memeluk Wuxi, Wu Yao berkata, itu adalah pilihan yang buruk untuk keluar sendirian di malam hari. Wuxi berkata, apa tanganmu terluka? Ini bukanlah apa-apa, ini hanya sejumlah kecil energi spiritual. Jadi tidak akan membahayakanku, jawab Wu Yao. Setelah itu Wu Yao pun mendekati Wuxi sembari berkata, tunggu di sini, aku pasti akan kembali. Dengan kebingungan Wuxi pun melihat kepergian Wu Yao yang entah apa yang akan dilakukan. Sementara itu Xin pun beralih di atap rumah. Terlihat sejumlah orang-orang pembunuh bayaran sedang memantau keberadaan Wuxi. Dan tak lama kemudian mereka pun dikejutkan oleh kedatangan Wu Yao yang datang tiba-tiba dengan wajah yang sangat suramnya. Seseorang pembunuh berkata, kamu bagaimana bisa ada di sini? Sebelum melanjutkan perkataannya, dengan cepatnya Wu Yao membantai para tikus-tikus pengganggu dengan satu kali serangan. Setelah membantai para tikus-tikus pengganggu, sebuah giok yang mengeluarkan aura energi terjatuh dari para pembunuh. Lalu Wu Yao pun menanggapi tentang aura energi yang keluar dari giok itu. Energi ini sama dengan seseorang yang ingin mencoba membunuhku. Setelah itu Wu Yao pun mengingat beberapa orang yang memiliki beberapa giok. Mereka berasal dari ketiga alam tengah dan mereka memiliki liontin, jadestone yang sama dengan ini. Bahkan mereka juga mencoba menyerang Wuxi. Lalu Xin pun beralih di kediaman Duklin. Terlihat Wuxi dan Wu Yao pun sudah sampai di kediamannya. Lalu Wu Yao berkata, jika pergi keluar sendirian di tengah malam, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu untuk kelakuanmu itu? Tapi aku tidak pernah meminta bantuanmu dan kamu tidak perlu repot-repot membantuku, ujar Wuxi. Apa kamu marah karena aku tidak memberitahumu kemana aku pergi? Kupikir kamu tidak memperdulikannya, goda Wu Yao. Dengan wajah memerah Wuxi menanggapi, aku? Tapi sebelum menjawab perkataan Wu Yao, tiba-tiba Wu Yao mengambil kesempatan untuk memeluk Wuxi dari belakang. Jadi kamu sangat memperdulikanku, baguslah kalau begitu. Setelah itu Wu Yao dan Wuxi pun duduk di sebuah bangku, tetapi tiba-tiba bocah lotus memanggil master kepada Wuxi. Lalu ia pun keluar dari cincin yang digunakan Wuxi sembari memegang buku kultivasinya. Akan tetapi tiba-tiba si kucing menubruk bocah lotus sembari berkata, woi, katakan padaku, kenapa kamu membuat masterku membeli tumpukan buku-buku sampah ini? Ini bukanlah sampah, jawab bocah lotus dengan menangis. Sementara itu Wu Yao terkejut setelah melihat buku itu. Banyak orang yang mati-matian untuk mencoba menemukan buku seni kultivasi roh tanaman. Bagaimana dia bisa menemukan satu di alam bawah ini? Di saat si kucing akan menghancurkan buku si lotus putih, dengan cepatnya Wu Yao mengambil buku itu. Little Si, kamu harus melatih kucing liarmu lebih baik lagi. Dengan marahnya si kucing menanggapi, siapa yang kau panggil kucing liar, brengsek? Cukup sudah, jangan bertengkar, ucap Wuxi sembari memegang kepala si kucing. Sembari menatap lotus putih, Wuxi bertanya, jadi apa kegunaan buku ini? Dengan muka lucunya bocah lotus putih menjawab, sebenarnya ini untuk master baca dan juga ini tentang budidaya seni yang master bicarakan waktu itu. Dengan kebingungan Wuxi menanggapi, seni budidaya? Lotus putih menjelaskan, aku kan roh tanaman, jadi tidak akan bisa melakukan budidaya seni.
Jadi aku perlu buku ini untuk dapat membantuku. Jadi buku ini sangatlah langka, dan juga masterku yang sebelumnya tidak pernah bisa menemukan ini sehingga dia tidak bisa mengembangkan energi spiritual. Jadi kamu benar-benar beruntung, Master. Lalu Wuxi bertanya kepada Wuyou, apa kamu tahu apa ini? Wuyou menjawab, ya aku tahu, dan juga buku ini benar-benar langka. Mereka dapat membantu budidaya roh tanamanmu, jadi kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Sembari membaca buku itu, Wuxi menanggapi, membantu pembudidaya, coba kulihat. Buku ini mengatakan bahwa roh tanaman dapat meningkatkan kekuatannya dengan menanam benih. Tapi benih apa? Dengan menunjuk dirinya sendiri, bocah lotus putih menjawab, benihku, benih tanamanku, Master. Lalu Wuxi terapeling yang aneh-aneh tentang menanam bocah lotus putih seperti sedang berladang. Setelah itu Wuxi pun membaca kembali buku itu, dan Wuxi pun bertanya kembali, terus bagaimana dengan tanaman lainnya? Apakah dapat membantu pembudidayaan? Lalu di mana aku bisa menemukannya? Lotus putih menanggapi, soal hal-hal ini akan sangat sulit bagi Master untuk menemukan mereka, dan juga pada level Master saat ini lebih baik menanamku. Karena bocah lotus putih meremehkan Wuxi dengan menerjang si bocah lotus, si kucing berkata, kamu berani bilang kalau Master itu terlalu lemah. Dengan menangis ketakutan, bocah lotus menanggapi, saya tidak begini, saya tidak ingin bilang begitu, sumpah. Seraya mengabaikan pertengkaran si kucing dan si lotus, Wuxi berpikir, meningkatkan kekuatanku itu terdengar lebih menantang, tapi air untuk menanam benih lotus Jedwin, di mana aku pernah mendengar itu sebelumnya. Di saat Wuxi berpikir, ia pun baru menyadari keberadaan Wuyou yang berada di kamarnya. Lalu dengan polosnya Wuxi bertanya, jadi kapan kamu akan pergi? Dengan terkejut Wuyou menanggapi, apa kamu begitu tak berperasaan untuk mengusirku setelah selesai denganku? Seraya mengabaikan perkataan Wuyou, Wuxi berkata, aku lelah. Ingatlah untuk menutup pintu sebelum keluar. Sembari menghela napas, Wuyou menanggapi, baiklah, selamat malam. Keesokan harinya, Takeshi berkata kepada Wuxi, Shier, perjamuan putra mahkota tinggal 2 hari lagi, dan Yang Mulia telah memerintahkan kita berempat untuk menghadirinya. Tapi pamanmu masih belum sadar juga, tidak akan terlalu sulit untuk membangunkannya. Di saat sedang mengobrol dengan Wuxi, seseorang pelayan melaporkan bahwa Tuan Xing sudah terbangun. Lalu mereka berdua pun pergi menemui Junxing. Dengan cepatnya Wuxi memeriksa Junxing. Sementara Takeshi berkata, Shier, bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik meskipun aku masih merasa lemah. Dan juga kakiku, aku bisa merasakannya lagi, jawab Junxing. Wuxi menjelaskan bahwa racun di dalam tubuhmu hampir sepenuhnya hilang. Dan pada saat ini kita bisa mulai perawatan untuk memulihkan kaki paman. Aku tidak pernah menyangka kalau suatu saat dapat berjalan lagi, gumam Junxing. Lalu ia pun berkata, Shier, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Dengan merenung, Wuxi menjawab, paman tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi pada saat ini situasinya sedikit rumit. Jadi aku harus memintamu untuk menelan pil ini. Sembari melihat pil yang ditunjukkan Wuxi, Junxing bertanya, pil apa ini? Dengan dinginnya Wuxi menanggapi, ini pil racun, dan pil ini akan membuatmu terlihat sakit parah. Lalu kakeknya menanggapi, apa maksudnya ini Shier? Wuxi menjelaskan, kakak, karena Yang Mulia tidak ingin melihat kondisi paman menjadi lebih baik, maka kita ikuti saja keinginannya sehingga dia merasa nyaman dan tidak gelisah. Lalu apakah racun ini memiliki efek samping? Tanya Takeshi dengan sangat khawatir. Wuxi bertanya kepada Paman Xing, Paman, apakah kamu mempercayaiku? Dengan tersenyum, Paman Xing pun mempercayai sepenuhnya kepada Wuxi. Kemudian Paman Xing pun tanpa ragu-ragu lagi, Paman Xing memakan pilnya. Dengan terharu, Wuxi pun berterima kasih kepada pamannya karena telah mempercayainya. Sementara itu di kamar Wuyou, terlihat Wuyou sedang mendengarkan bawahannya melaporkan informasi. Tuan, saya telah menyelidiki siapa yang mencoba membunuh nona muda, dan benar-benar mereka yang berasal dari dunia tengah. Wuyou menanggapi, ternyata mereka
sudah bertindak terlalu jauh. Jika Tuan ingin aku untuk membunuh mereka, tolong berikan perintahmu, ujar bawahan Wuyao. Sembari berpikir, Wuyao menanggapi, tunggu dulu. Pertama, biarkan Ye Mei menyelidiki asal-usul mereka dengan benar, karena kita tidak bisa membiarkan mereka mengancam nyawa Wuxi. Jadi Yesa untuk berada di belakang untuk tetap terus melindungi Wuxi. Di sini dijelaskan bahwa Yesa dan Ye Mei adalah pelayan setia Wuyao dari saat berada di Dark Regime, dan mereka bukanlah ras manusia, melainkan makhluk ciptaan Wuyao. Jadi kesetiaan mereka sangatlah mutlak. Oke, lanjut. Setelah mendengar pengaturan dari tuannya, bawahan Wuyao pun mengiyakan perkataan tuannya. Lalu Xin pun beralih di kediaman Lin Yu. Terlihat keluarga Kakeshi sudah datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun putra mahkota. Di saat kedatangan keluarga Kakeshi, beberapa tamu berkata, "Hei, lihat, bukankah mereka keluarga Jun? Jadi mereka benar-benar datang ke perjamuan." Lalu orang sebelah kiri menanggapi dengan senyum menggejek, "Yang mulia telah memerintahkan mereka untuk datang. Apa kau pikir mereka berani untuk menolaknya? Dari yang muda hingga tua, bahkan ada yang lumpuh, tetap datang. Tapi saya tidak mengerti kenapa yang mulia begitu khawatir." Orang berbaju abu-abu sembari menutup mulutnya berkata, "Shh, jangan berisik. Mereka sudah datang." Seraya mengabaikan kroco-kroco tak berguna di luar, Wuxi dan keluarganya pun sudah berada di dalam aula perjamuan. Terlihat Xuan Pei yang sedang didatangi para tamu, tetapi Xuan Pei dikejutkan oleh keberadaan Wuxi. Lalu ia pun bergumam, "Cih, Jun Wuxi, kamu benar-benar memiliki nyali untuk datang ke sini." Sementara itu Wuxi dengan memperhatikan putra mahkota Wei Guo, yaitu Mo Xianyuan, yang hanya duduk sendiri tanpa ada tamu yang mendekatinya. Lalu Wuxi bergumam, meski perjamuan ini diadakan olehnya, tapi tak ada satupun yang berbicara dengannya. Sepertinya putra mahkota memiliki masalah di dalam istana. Sembari menatap Wuxi, Wuyao bertanya, "Cier, apakah kamu menemukan sesuatu?" Sembari menghela napas, Wuxi menjawab, "Yang mulia sepertinya tidak menyukai putra mahkota Mo Xianyuan, dan justru putra yang disukainya adalah pangeran kedua Mo Xuan Pei." Setelah mendengar penjelasan Wuxi, Wuyao bergumam sembari tersenyum, "Cier cukup cerdik, bisa mengetahuinya. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengadakan perjamuan ini. Seolah-olah ini hanya untuk menunjukkan kepada mereka situasi internal istana dalam keadaan baik-baik saja. Namun orang-orang memandang putra mahkota sebagai individu yang penuh kemewahan. Tapi para pejabat yang cerdas akan memahami bahwa hal utama acara ini sebenarnya untuk berhubungan dengan lebih mengenal Xuan Pei." Dan tak beberapa lama kemudian pelayan istana menginformasikan bahwa yang mulia telah tiba. Di saat yang mulia tiba, semua orang berkata, "Panjang umur yang mulia," sembari membungkuk untuk menghormati sang raja. Lalu sembari berdiri mengangkat sebuah gelas, sang kaisar berkata, "Hari ini adalah ulang tahun putraku Xing Yuan. Mari kita bersulang untuk mengucapkan selamat kepadanya." Setelah itu Kaisar Mo sembari menatap kepada Junxing, ia berkata, "Junxing, kamu datang juga. Jadi bagaimana kondisimu?" "Yang mulia, saya..." Sebelum melanjutkan perkataannya, Paman Xing terbatuk-batuk dengan parahnya. Lalu Kakeshi menghampiri Junxing karena kekhawatirannya. Setelah melihat kondisi Junxing, Kaisar Mo memerintahkan pelayannya untuk memanggil sang dokter. Dan tak lama kemudian para dokter menghampiri Junxing untuk memeriksanya. Namun dari kejauhan Wuxi hanya terdiam memperhatikan para dokter yang munafik itu. Lalu setelah memeriksa Junxing, kedua dokter itu menghadap Kaisar Mo, "Yang mulia, kami tidak dapat membantu. Jadi tolong maafkan kami." Sembari merenung, Kaisar Mo menanggapi, "Apa seseorang sudah menyiapkan wedang jahe? Karena Yunxi yang hari ini ada di sini. Mengapa tidak membiarkan dia menjenguk putranya?" Dengan membungkuk, Kakeshi berterima kasih atas perhatian yang mulia. Dan tak lama kemudian Bai Yunxian melangkah menghampiri Paman Xing. Tetapi si kucing berkata sembari melihat Bai Yunxian berjalan di hadapannya,
Si kentut tua ini membuatku muak. Jika dia benar-benar peduli, dia akan membiarkan Bayun Xian lebih cepat untuk menjenguk putranya. Sementara itu dengan tenangnya Wuxi bergumam. Dia bahkan tidak melihat apakah ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Tetapi dia hanya ingin mengkonfirmasi apakah Junxing akan segera mati atau tidak. Sementara memeriksa Junxing, Bayun Xian menjelaskan, "Benar apa kata dokter kekaisaran. Dan juga guruku telah mencoba yang terbaik pada saat itu, tapi tidak mampu menyembuhkan putra Duk dari racun yang berada di tubuh Tuan Xing. Sepertinya tak ada satupun seseorang yang bisa menghilangkan racunnya," ujar Bayun Xian. Seperti merasa menyesal, Kaisar Mo menanggapi, "Ah, langit betapa kejamnya. Jadi kamu dapat kembali ke kursimu, Nona Bai." Setelah sampai di kursinya, Bayun Xian disapa oleh Xuan Pei dengan sangat mesranya. "Yun Xian, kamu sudah melakukan yang terbaik." Sembari memperhatikan tingkah laku adiknya, Mo Xianyuan menegur adiknya, "Saudaraku, kamu memperlakukan Nona Bei cukup intim." Dengan tersenyum, Xuan Pei menanggapi, "Maaf jika kelakuanku mengganggumu, kakak." Sembari minum air jahat, Xianyuan berkata kembali, "Tampaknya kamu masih tak bertanggung jawab atas perilaku tak pantas yang kamu lakukan. Sebaiknya hindari hal-hal perilaku yang tidak cocok untuk keluarga kerajaan. Tapi pernahkah kamu peduli dengan perasaan orang lain saat kamu menunjukkan hubungan intim dengan Nona Bayun Xian?" Dengan merasa kesal, Xuan Pei bergumam, entah bagaimana dia benar-benar suka mengatakan omong kosong. Sementara itu Bayun Xian pun bergumam, "Apa penglihatannya buruk untuk harus membandingkanku dengan gadis rendahan itu?" Setelah mendengar putra mahkota dan putra kedua berdebat, seseorang tamu bergibah. Dia pasti membicarakan tentang putri Sulung Jun. Lalu orang sebelah kanan menanggapi, "Tampaknya dia sangat berbeda dari sebelumnya dan juga dia terlihat agak menyendiri, duduk di sana dengan sikap yang sempurna." "Xing Yuan, apa kamu mabuk lagi?" "Ya, sepertinya toleransi alkoholku benar-benar payah. Jadi ayah, izinkan aku kembali dan beristirahat." Dengan merasa kesal, Kaisar Mo memerintahkan putranya untuk pergi. Lalu putra mahkota pun pergi dari perjamuan, tetapi Wuxi memperhatikan kepergian putra mahkota. Dalam pikiran Wuxi ia berkata, "Apa dia membelaku?" Tiba-tiba Wuyou menghampiri Wuxi seraya berkata, "Apakah kamu ingin mengikutinya?" Dengan mengangguk mengiyakan perkataan Wuyou. Setelah itu Xin pun beralih di kediaman Xianyuan yang akan masuk ke kediamannya, tetapi Wuxi dan Wuyou mengikutinya dari belakang. Dan tak lama kemudian Xianyuan merasa kesakitan, lalu setelah itu ia pun tergulai pingsan. Dan kejadian itu membuat Wuxi dan Wuyou sangat terkejut. Setelah itu Wuxi berinisiatif untuk melihat kondisi Xianyuan, tetapi Wuyou menghentikannya untuk menunggu sebentar. Tetapi tak lama kemudian Xianyuan pun tersadar dari pingsannya. "Aku pingsan lagi, sepertinya kondisiku semakin memburuk." Setelah itu Xianyuan pun berjalan kembali menuju kediamannya sembari berkata, "Tapi aku akan tetap minum karena aku tidak bisa menyia-nyiakan anggur terbaik." Lalu Wuxi menanggapi perkataan Xianyuan, "Jika kamu ingin mati muda, lalu lakukan dan teruslah minum anggur," ujar Wuxi. Lalu Xianyuan menoleh ke arah Wuxi, "Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu cukup berani untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada putra mahkota," ujar Xianyuan. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, dan itu tidak seperti Anda akan dapat mempertahankan posisi itu untuk waktu yang sangat lama," ungkap Wuxi. "Apa yang barusan yang kau katakan?" Xianyuan menanggapi. Wuyou menjelaskan, "Apakah perkataan Si sulit untuk dimengerti? Seseorang tidak menginginkanmu untuk menjadi putra mahkota lagi. Jika kamu ingin jalan keluar yang mudah, cepatlah gantung diri dan berhenti membuang-buang waktu semua orang." Xianyuan bergumam, "Mereka dari keluarga Jun, tapi mengapa menggangguku?" Lalu ia pun berkata, "Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Apakah kamu harus benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu?" Dengan nada menekan, Wuxi berkata, "Jika kamu ingin tetap hidup dan juga dapat membalaskan dendam ibumu dan keluarganya,
maka kamu harus menemukan cara untuk melindungi diri sendiri dan mempertahankan gelarmu. Dengan sangat terkejut, Xian Yuan menanggapi, Jun Wuxi, apakah kamu mengetahuinya? Aku tahu apa yang orang lain tahu, ujar Jun Wuxi dengan merenung. Tapi jika kamu tidak puas dengan kehidupanmu, maka temukan alasan untuk tetap terus hidup. Dan jika kamu tidak merasa puas dengan nasib takdirmu, maka ubahlah takdir tersebut dengan kedua tanganmu sendiri, ujar Wuxi. Dengan menahan kesalnya karena ikut campur masalah pribadi kehidupan Xian Yuan dengan membanting kendi air jahatnya, Xian Yuan berkata, apakah kamu pikir aku menginginkan hal ini? Mahkota ini, kehidupan ini, status ini, tak satupun dari mereka yang benar-benar milikku. Dan juga ayahku dan saudaraku ingin aku mati. Bahkan para pejabat dan pengikutku tidak menganggapku lagi. Sementara itu Wu Yao dan Wuxi hanya terdiam memperhatikan perkataan keluh kesah dari putra mahkota Xian Yuan. Lalu Xian Yuan melanjutkan perkataannya. Sedangkan pembunuh ibuku sekarang duduk di atas tahta, tapi aku tidak dapat melakukan apapun. Jadi sekarang sudah tidak ada cara lain lagi untukku. Dan aku pun tahu, aku akan segera mati dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku. Lalu dengan tatapan serius, Wuxi menanggapi keluh kesah Xian Yuan. Tapi bagaimana jika aku dapat menyelamatkanmu? Dan juga kamu telah diracuni. Dengan terheran-heran Xian Yuan menanggapi, apa? Bagaimana bisa kamu tahu? Lalu tanpa basa-basi Wuxi memerintahkan si kucing yang bernama Shadao untuk menahan putra mahkota. Dan tak beberapa lama kemudian si kucing berubah menjadi lebih besar, lalu langsung menerjang Xian Yuan. Dengan hanya satu hentakan, Xian Yuan pun dapat ditumbangkan. Lalu dengan ketakutan Xian Yuan berkata, apa-apaan ini? Jun Wuxi, aku tidak terlalu suka basa-basi, jadi kamu akan segera mengetahuinya. Setelah itu Wuxi pun memberikan sebuah pil untuk Xian Yuan memakannya secara paksa. Setelah menelan pil itu, Xian Yuan berteriak, Jun Wuxi, apa yang telah kamu lakukan padaku? Dan apa yang kamu masukkan ke mulutku? Sementara itu Wu Yao terlihat sedang berpikir tentang perubahan si kucing yang menjadi besar. Tetapi Wuxi menanggapi teriakan Xian Yuan, berhenti membuat keributan, obat yang kuberikan itu akan dapat menyelamatkan hidupmu. Lalu Wu Yao pun bergumam, aku tak habis pikir binatang kecil sier memiliki perubahan bentuk seperti itu. Aku bahkan tidak dapat mendeteksinya kalau dia roh kontrak. Tetapi apakah dia dan sier adalah dua roh dalam tubuh yang sama? Setelah meminumkan obat kepada Xian Yuan, Wuxi pun berlalu pergi sembari memerintahkan si kucing melepaskan Xian Yuan. Setelah itu Xian Yuan bergumam sembari melihat kepergian Wuxi. Obat apa yang kamu berikan itu? Kepala dan badanku semuanya terasa ringan. Lalu dengan merenung Xian Yuan bertanya kepada Wuxi, mengapa kamu membantuku? Karena aku ingin menjaga keluarga Jun tetap aman. Yakinlah keluarga Jun dan pasukan Jedelin akan mendukungmu dan juga kami akan mendukung jalanmu menuju tahta. Tapi ingatlah, jika aku bisa menyelamatkan hidupmu, tentu aku juga bisa mengambilnya kembali, ujar Wuxi. Dengan tatapan serius Xian Yuan menjawab, baiklah, aku akan menerimanya. Sembari meninggalkan Xian Yuan, Wuxi berkata kembali, dalam beberapa hari mendatang, carilah alasan untuk menemuiku. Aku akan menindaklanjuti perjanjian ini. Lalu Xian Yuan bergumam, Ibu, tunggu. Dan lihatlah, aku akan membalaskan dendammu. Dan kau Jun Wuxi, selama kau mau membantuku, aku tidak peduli apa yang kau minta sebagai imbalannya. Jika itu adalah kehidupanku, aku akan memberikannya semua itu padamu. Sembari digendong Wu Yao setelah dari kediaman Xian Yuan, si kucing bertanya, Master, bagaimana kamu tahu bahwa permaisuri telah dibunuh oleh kaisar? Wuxi menjawab, aku hanya menebaknya. Tapi kalau dilihat dari reaksi Mo Xian Yuan, sepertinya tebakanku benar. Dengan berbinar-binar si kucing menanggapi, Master, kamu luar biasa. Lalu Wu Yao pun berkata dengan tersenyum, ternyata sier kamu cukup pintar dalam hal berpikir dan juga mencari informasi.
Wushi menjawab, aku ahli dalam hal itu. Kemudian Wushi bergumam, jika kita tidak ditekan oleh waktu, aku ingin sekali mendirikan dinasti baru hanya untuk keluarga Jun. Lalu sebari mengelus kepala Wushi, Wuyou berkata dengan seriusnya, kemampuanmu dalam membaca pikiran orang lain juga semakin meningkat. Jadi sekarang kamu sudah siap untuk menjadi kepala rumah. Setelah itu Wuyou dan Wushi pun memasuki aula perjamuan kembali. Lalu Wushi pun disambut oleh perkataan Paman Sing. Bagaimana? Apa sudah merasa lebih baik? Dengan mengangguk, Wushi mengiyakan perkataan Paman Sing. Sementara itu, Wuyou melirik kepada Suan Pei yang sedang berdekatan yang sangat rapat. Lalu dengan tersenyum, Wuyou pun mengerti suasananya. Lalu Wuyou pun menggenggam tangan Wushi sebari berkata, jangan khawatir. Selama aku ada di sekitarmu, aku tidak akan membiarkan si bajingan itu mempengaruhi suasana hati si Wushi menjawab, aku baik-baik saja. Seraya mengerti suasana keponakannya, Paman Sing menambahkan, si ada banyak ikan di lautan. Jadi setelah kita menyelesaikan masalah ini, kakekmu dan aku akan membantumu menemukan pria yang baik dan sempurna seperti kakakmu. Seraya dikejutkan oleh perkataan pamannya, Wuyou dan Wushi pun merasa terkejut dan memasang wajah yang konyol. Dengan rona merah di wajah Wuyou dan hati berbinar-binar, Wuyou menanggapi perkataan Paman Sing. Dengan pede ia bergumam, Paman si memiliki penglihatan yang bagus. Sedangkan Wushi menanggapi perkataan pamannya dengan muka dinginnya. Ya, seperti yang paman inginkan. Setelah itu, waktu perjamuan ulang tahun putra mahkota pun sudah selesai. Kini Shin pun beralih di kediaman keluarga Lin. Terlihat Wushi memerintahkan Longxi untuk memberi paman obat penawar sebelum dia tidur. Dengan rasa hormat, Longxi mengiyakan perintah nonanya. Setelah itu, karena waktu sudah larut malam, Wushi pun bergegas pergi ke kamarnya. Namun di saat perjalanan ke kamar, Wuyou mengikuti Wushi dari belakang dengan senyum bahagianya. Kemungkinan bahagia oleh perkataan Paman Sing. Dan tak beberapa lama kemudian Wushi pun berhenti. Lalu ia berkata, apa kamu tidak ingin pergi? Dengan masih tersenyum, Wuyou menjawab, tidak. Wushi berkata kembali, kamu dalam suasana hati yang baik. Yaps, itu betul, jawab Wuyou dengan bahagianya. Lalu Wushi bertanya kembali, kenapa? Itu karena kamu, jawab Wuyou. Setelah itu dengan cepatnya Wuyou mendesakkan Wushi ke tembok. Lalu ia pun mendekati wajahnya. Lalu ia berkata, selama aku bersamamu, aku akan selalu dalam suasana hati yang baik. Dengan tertegun Wushi bergumam apa yang dia inginkan dariku. Tetapi dengan cepatnya Wushi meninggalkan Wuyou. Ini sudah larut malam, aku akan tidur, jadi kamu harus pergi. Sebari menghela napas, Wuyou berkata, baiklah, selamat malam literaturku. Setelah mengetahui Wuyou meninggalkan kamarnya, dengan raut wajah yang merona, Wushi bergumam, barusan perasaan aneh apa itu? Setelah itu waktu pun sudah menunjukkan tengah malam. Terlihat Wushi sedang rebahan. Lalu ia bergumam, ketika kami berada di istana Lin Yuan, aku merasa White Lotus memanggilku. Lalu Wushi pun memanggil White Lotus untuk keluar. Dan tak lama kemudian White Lotus keluar. Master, kamu benar-benar bisa mendengarku? Ya benar. Lalu apa yang terjadi di belakang halaman istana? Tanya Wushi. Dengan gemoynya White Lotus menjawab, aku mencium aroma jade wine. Setelah itu Wushi pun mengingat sesuatu. Di saat Xian Yuan membanting botol wine-nya, dan ia pun dikejutkan. Mungkinkah itu memang anggur putra mahkota? Dengan bersemangat White Lotus menjawab, ya benar, memang itu. Kalau Master memilikinya, Master bisa mengembangkanku. Dengan kebingungan Wushi menanggapi, mengembangkanmu? Ya benar, aku memberimu benih teratai lotus dan Master dapat mengembangkan mereka dari dalam dan menghasilkan lebih banyak benih. Lalu energi spiritual yang Master budidayakan dari benih teratai akan membantu memperkuat tubuhku dan pada akhirnya akan membantuku meningkatkan level dan membuat Master lebih kuat juga. Wushi menanggapi, jadi maksudmu jade wine adalah cairan yang dapat membantumu membudidayakan
dan juga kekuatanmu akan semakin meningkat dan mempengaruhi kultivasiku. Yaps, tepat sekali, Master. Kau begitu pintar, ungkap White Lotus. Sementara itu, Wuxi berpikir, aku dapat menghasilkan lebih banyak biji teratai. Untungnya aku masih memiliki 1 biji, meskipun aku tidak akan bisa lagi menggunakannya untuk membuat obat. Tapi setelah aku menghasilkan lebih banyak, maka aku akhirnya dapat memulai membuat berbagai macam hal, gumam Wuxi. Setelah beberapa hari kemudian, terlihat Wuxi dan Wuyao sedang bersantai di gazebo, sedangkan Longxi sedang membantu latihan Junxing. Lalu Longxing berkata, "Tuan, pelan-pelan." Junxing menanggapi, "Tidak apa-apa, ini tidak terlalu sakit, aku bisa mengatasinya." Wuxi berkata, "Paman, pemulihanmu membutuhkan waktu." "Itu benar, Master, dan juga dengan keahlian aku puntur harian dari Nona, Anda pasti akan cepat pulih dalam waktu singkat," ujar Longxi. Longxi sebenarnya pria yang cukup pintar. Dia mungkin memiliki kesalahpahaman tentang Xi'er sebelumnya, tapi saat ini dia telah membuka diri dan lagi Xi'er sungguh menakjubkan, gumam Wuyao sembari memperhatikan Longxi. Junxing menanggapi, "Aku akan mendengarkan Xi'er kali ini. Jadi Longxing, bantu aku ke pavilion untuk beristirahat." "Baik Tuan," ucap Longxing. Lalu seorang pelayan datang. "Tuan dan Nona, Duk memanggil kalian di ruang tamu. Putra mahkota telah mengirimkan surat undangan." "Putra mahkota?" tanya Junxing. Lalu Junxing bergumam, "Meski memang benar kita dulu pernah menyelamatkan putra mahkota dari upaya pembunuhan saat dia masih kecil, tetapi sekarang kita tidak memiliki hubungan apapun dengan dia." Sementara itu Wuxi menanggapi, "Baiklah, aku akan ke sana." Lalu dengan serius Wuyao bergumam, "Putra mahkota sekarang dalam keadaan terburu-buru." Lalu Xin pun berpindah di ruang tamu. Terlihat kakek Si sedang mendengarkan surat dari seorang pelayan dari putra mahkota. Setelah selesai menyampaikan isi surat dari putra mahkota, pelayan itu berkata, "Kami akan menunggu Nona muda di istana Lin Yuan." Setelah itu pelayan istana pun berlalu pergi dari kediaman Duk. Aku biasanya tidak terlalu berinteraksi dengan putra mahkota. Meskipun dia bukanlah orang jahat, entah mengapa undangan mendadak ini dikirim ke kediaman kita. "Xi'er, bagaimana kalau kamu?" ungkap kakek Si. "Kakek, aku akan baik-baik saja," ujar Wuxi. Wuyao menambahkan, "Jangan khawatir, aku akan pergi dengannya. Jika terjadi sesuatu, aku pastikan untuk menjaganya." "Itu benar, Ayah. Dengan adanya Wuyao di sana, semuanya akan baik-baik saja. Jadi, Ayah tidak perlu khawatir," ungkap Junxing. Sembari menghela napas, kakeknya berkata, "Baiklah, tetapi kalian harus berhati-hati." Setelah itu, Xin pun beralih di istana Lin Yuan. "Bagaimana menurutmu? Aku melakukannya dengan baik, bukan?" tanya putra mahkota. "Kamu melakukannya dengan baik," jawab Wuxi dengan kebingungan dengan merasa aneh. Lalu Xin Yuan bergumam, "Kenapa juga si Wuyao itu datang? Padahal aku tidak mengundangnya." Setelah itu Wuxi melihat sekeliling tempat jamuan putra mahkota seperti mencari sesuatu. Xian Yuan berkata, "Kenapa kamu tidak duduk? Apa yang sedang kamu cari?" Wuxi menanggapi, "Racun yang berada di dalam tubuhmu telah terakumulasi selama beberapa tahun, dan aku sedang memikirkan dari mana asal-usul racun itu." Wuyao berkata, "Telah diracuni begitu lama, pastinya memiliki asal penyebabnya yang mungkin familiar atau sering digunakan. Aku juga sudah menduganya. Tak peduli di mana aku mencari penyebabnya dan beberapa kali aku mencoba, aku tidak menemukan sedikit pun petunjuk," ungkap Xin Yuan. "Oh, itu benar-benar menarik," ujar Wuxi. Setelah itu Wuxi memberikan botol pil seraya berkata, "Pertama, minumlah ini." "Apa ini?" tanya Xin Yuan. Wuxi menjawab, "Jika akan mencoba memancing mereka keluar dari persembunyiannya, jadi perlu untuk menanam beberapa umpan terlebih dahulu, dan obat ini dibuat khusus untuk kamu minum. Ketika kamu bereaksi dengan racun, tubuhmu akan merasa tidak nyaman." Setelah itu Xin Yuan meminum obat itu tanpa ada keraguan apapun. Tetapi Wuxi bergumam setelah melihat Xin Yuan meminum obat itu, "Tapi kamu akan merasa mual yang cukup parah." Setelah itu Xin Yuan menyicikan sebuah minuman. Lalu Xin Yuan berdiri sembari berkata, "Anggur ini dibuat oleh ibuku dan ini disebut minuman
Jedwine dan dibuat dengan menggunakan metode rahasia yang diwarisi nenek moyangnya, dan anggur ini adalah yang terbaik. Dan juga aku cukup senang telah beraliansi denganmu, bersulang untuk aliansi kita. Setelah itu Xin Yuan pun meminum anggurnya, dan tak lama kemudian seorang pelayan menginformasikan kedatangan Xuan Pei dan Bayun Xian. Dalam hati Xian Yuan berkata sembari menatap kehadiran Xuan Pei dan Bayun Xian, "Kenapa mereka datang ke sini? Saudaraku, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu begitu dekat dengan Nona Jun?" ujar Xuan Pei. Xuan Yuan menjawab, "Dengan siapa aku berteman itu bukanlah urusanmu. Tentunya kamu kesini tidak untuk mendiskusikan urusan pribadiku, kan?" Xuan Pei menjelaskan, "Aku tidak akan berani. Aku hanya mendengar kabar bahwa akhir-akhir ini kakakku sedang peduli dengan orang lain, dan bahkan sampai mengambil sampah orang lain dan ingin merawatnya sebagai harta yang berharga." Dengan marahnya Mo Xian Yuan menanggapi, "Mo Xuan Pei, betapa kasarnya perkataanmu." Tetapi tiba-tiba Mo Xian Yuan kesakitan. Lalu Xuan Pei menghampiri kakaknya. "Kakak, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu merasa sakit?" Tetapi dalam pikiran Xuan Pei ia berkata, "Ada rumor mengatakan dia semakin membaik, jadi aku harus memastikannya." Sementara itu, setelah melihat keadaan ini, Wuxi langsung berdiri lalu ia bergumam, "Obatnya mulai bereaksi. Tidak heran kenapa dia tidak memberitahunya. Apa yang dimaksud dengan perasaan tidak nyaman itu?" gumam Wu Yao sembari melihat Wuxi. Setelah melihat keadaan kakaknya, Xuan Pei berkata, "Kebetulan Yun Xian membawa beberapa pil Yulu. Mungkin ini dapat membantu. Jadi tolong ambil ini kakak." Lalu Bayun Xian memberikan botol pil. Dengan masih kesakitan, Xian Yuan berkata, "Tidak butuh, terima kasih atas kebaikanmu." Lalu Xian Yuan berkata kembali, "Sekali lagi kutanya, untuk apa kunjunganmu ke sini?" Xuan Pei menjawab, "Apa yang kamu maksud? Kita kan saudara, apa aku tidak diizinkan untuk datang melihat apa yang kamu lakukan? Dan ini pil Yulu sulit untuk mendapatkannya. Jadi bagaimana kalau kakak ambil satu dan pastikan apakah itu akan dapat membantumu?" Sembari menatap Wuxi, Xian Yuan bergumam, "Karena aku sudah bersekutu dengan Jun Wuxi, aku jelas akan berpihak padanya. Tapi hanya saja aku masih ragu apakah dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sekte Xing Yun." Dengan tidak senang setelah melihat keraguan dari muka Xian Yuan terhadap Wuxi, Jun Wuxi berkata, "Putra mahkota, apakah kamu berpikir pil Yulu ini tidak akan dapat membantumu?" "Nona Bai, apa yang kamu maksud? Aku baik-baik saja. Untuk mengambil pil ini hanya akan menyia-nyiakannya," jawab Xian Yuan. Dengan kesalnya Bayun Xian bergumam, "Si idiot ini, beraninya dia memandang rendah pilku." Lalu dengan mengerutkan alisnya, Xuan Pei menanggapi, "Tampaknya kamu kebingungan saudaraku. Orang lain tidak akan seberuntung ini untuk dapat menerima obat buatan Yuan Xian. Dan juga kamu tidak harus tertipu oleh penipu berwajah cantik itu." Wuxi menanggapi, "Apakah kamu benar-benar tidak takut menuai apa yang telah kamu tabur?" Dengan kesalnya sembari menunjuk Jun Wuxi, Xuan Pei berkata, "Jun Wuxi, apa maksud dari perkataanmu itu? Apakah kamu pikir keluarga Jun dapat melindungimu dari menghina keluarga kerajaan?" Seakan tak terima pujaan, hatinya dibentak dengan sentilan dari jarinya membuat tangan Xuan Pei patah. Seolah Xuan Pei tidak mengetahui apa yang terjadi. Dengan kesakitan Xuan Pei berkata, "Apa yang terjadi? Tanganku sakit." Sementara itu dengan tatapan seriusnya Wu Yao bergumam, "Potongan sampah ini berani menunjuk jarinya kepada si Jadi terimalah itu." Tetapi beralih dari pertikaian para manusia, si kucing hitam dengan sengaja menjatuhkan botol obat dengan menggunakan ekornya. Dan setelah itu botol itu pun hancur dan obatnya pun berserakan. Di saat si kucing hitam akan menghampiri obat Bayun Xian, dengan cepatnya Wuxi mengambil kucingnya seraya berkata, "Jangan memakannya, itu kotoran." Dengan kesalnya Bayun Xian bergumam, "Dia beraninya bilang pilku kotoran." Lalu Bayun Xian berkata, "Nona Jun, pil Yulu ini mungkin bukanlah harta nasional, tapi mereka masihlah sangat sulit untuk dibuat. Dan sekarang kucingmu telah menghancurkannya. Tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan?"
Dengan menggelengkan kepalanya, Jun Wuxi bertanya, apakah pil ini sulit untuk dibuat? Xuan Pei menanggapi, Jun Wuxi, tidakkah kau tahu teknik untuk pembuatan pil ini adalah rahasia sekte Xin Yun? Bahkan jika kamu memohon tidak mungkin kau bisa mendapatkannya. Setelah itu Xuan Pei bergumam, sialan, Jun Wuxi dulu selalu melekat dan mengikutiku, tetapi sekarang dia malah memandang rendah aku. Seakan meremehkan, Wuxi bertanya, apa bahkan sampai memohon. Seakan dirinya diremehkan, Xuan Pei dengan kesalnya ia berkata, pil ini pada awalnya untuk meringankan penyakit putra mahkota, tapi sekarang kamu telah merusaknya. Jadi ini akan dianggap sebagai penyerangan terhadap keluarga kerajaan. Jadi keluarga Jun tidak akan lolos dengan kejadian ini. Dengan tatapan marahnya, Jun Wuxi bergumam, begitu berisik dan dia bahkan berani membuat masalah dengan keluarga Jun. Lalu Wuxi menatap Xian Yuan. Ini hanyalah beberapa pil. Aku bisa mengkompensasi kamu untuk semuanya. Jadi putra mahkota, biarkan aku meminjam ruang pembuatan obatmu. Dengan senang hati Xian Yuan mempersilahkannya. Setelah itu Xian Yuan bergumam, Jun Wuxi, biarkan aku melihat apakah kau benar-benar layak untuk kupercayakan. Setelah itu Xin pun berpindah di medicine room. Sembari mengeluarkan sisa satu biji teratai lotus, si kucing meminta maaf atas kejadian itu. Dengan santainya Wuxi berkata, tidak apa-apa, kamu melakukannya dengan baik, dan pil itu bahkan tidak berkualitas tinggi seperti yang mereka katakan. Bahkan itu lebih berbahaya jika untuk dikonsumsi, dan juga itu hanyalah alat bagi mereka untuk terlihat peduli sambil mencoba menghinaku pada saat yang sama. Si kucing berkata, Master, apakah kamu akan menggunakan sisa satu biji teratai yang terakhir kali? Ya, meski lebih awal dari yang direncanakan, karena kita harus cepat menyelesaikannya, ungkap Wuxi. Aku percaya padamu, Master. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bisa dilakukan olehmu, ucap si kucing. Jun Wuxi menjawab, ya. Lalu ia pun bergumam, aku pasti akan melindungi keluarga Jun. Lalu setengah jam kemudian, Jun Wuxi pun sudah menyelesaikan pembuatan obatnya. Setelah itu Jun Wuxi pun kembali ke istana Lin Yuan. Setelah menyelesaikan pembuatan pil obat, si erku berbakat seperti biasanya, gumam Wu Yao sembari memperhatikan keadaan Wuxi. Sementara itu dengan khawatirnya Xin Yuan bergumam, apakah dia berhasil? Dengan terheran-heran Xuan Pei bergumam, bagaimana bisa dia menyelesaikannya dengan cepat? Seraya meremehkan Bai Yunxian bergumam juga, cuman tampilannya saja. Bagaimana bisa dikerjakan dengan cepat? Bahkan masterku tidak sanggup membuat pil dengan begitu cepat. Ini adalah obat yang telah aku buat untuk membayar hutangku, ungkap Wuxi. Mungkinkah dia berhasil membuatnya, gumam Xuan Pei. Sembari memberikan kepada Bai Yunxian, Xuan Pei berkata, mungkin saja kamu mencoba menipu kami dengan menggunakan bahan berkualitas rendah. Jadi biarkan Yunxian yang memeriksanya. Bai Yunxian menanggapi, Xuan Pei benar, jadi aku harus memeriksanya secara menyeluruh. Setelah dibuka tutup obatnya dengan aroma lotus menyebar di mana-mana, dan Bai Yunxian sangat terkejut. Dan ia pun bergumam, bagaimana mungkin warna ini, aroma dan juga energi yang terkandung semuanya sama dengan apa yang dibuat masterku. Bahkan ini terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Yunxian, apakah semuanya baik-baik saja? Jangan lupa untuk tujuan apa kita ke sini, sapa Xuan Pei. Dengan terkejut Yunxian menanggapi dengan bergumam, itu benar. Tak peduli sebagus apa pil yang dia buat, aku harus membuatnya tampak seperti kegagalan. Dan tak lama kemudian Yunxian berkata, apa kamu mencoba membodohi kami dengan sampah ini? Lalu Yunxian bergumam, lagi pula tak ada satupun dari mereka yang dapat membedakannya. Kamu melakukannya dengan baik, si ucap Wu Yao sembari mengelus Wuxi. Lalu Wuxi menanggapi, jangan terburu-buru untuk menilai. Segera kita akan mengetahui pil itu sampah atau tidak. Jangan bilang kau benar-benar berpikir bisa membuat pil berkualitas tinggi, ucap Xuan Pei. Sementara itu Bai Yunxian bergumam, aku harus menemukan cara untuk menyimpan pil ini dan membawanya kembali ke master. Jika aku mengatakan bahwa pil ini
buatanku, master pasti akan memberikanku hadiah. Dengan menghela napas, Wan Pai berkata kembali, jadi apa yang harus ditunggu? Tampaknya kamu hanya ingin mengulur-ngulur waktu. Tiba-tiba seseorang pelayan datang sembari membawa hadiah berupa emas. Yang mulia telah menerima obat berkualitas tinggi yang baru saja Anda kirimkan padanya, dan dia bersyukur atas kerja Nona. Setelah itu hadiah emas itu diberikan kepada Bayun Xian. Dengan celangak-celinguk, Bayun Xian kebingungan atas apa yang terjadi. Lalu Wan Pai bertanya, apa yang terjadi Yun Xian? Dengan kebingungan Yun Xian menanggapi, kapan aku mengirimkan obat? Sementara itu dengan tersenyum Wuxi menjelaskan, setelah aku menyelesaikannya, aku mengirimkan beberapa sampel untuk yang mulia. Tampaknya evaluasi dokter kekaisaran menganggap pil ini berkualitas tinggi. Dengan kesalnya setelah dipermalukan Wuxi, Wan Pai berkata, Yun Wuxi, apa yang telah kau rencanakan? Seolah tidak tahu malu, Yun Xian berkata, baiklah, aku menerima ini sebagai kompensasi dan melupakan kejadian, tapi tidak untuk kedua kalinya. Sementara itu sang pelayan merasa kebingungan apa yang sedang terjadi di sini. Setelah dipermalukan, Wan Pai dan Bayun Xian pun pergi di tempat putra mahkota. Tetapi sembari berlalu pergi, Wan Pai berkata, Yun Xian, bagaimana bisa kamu membiarkan berakhir seperti ini? Aku masih belum bisa membantumu sama sekali, jadi tunggu aku. Akan tetapi si pelayan itu masih berkata, Nona Bai, jangan melupakan hadiahmu. Dengan merenung, Wuxi bergumam, lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ternyata 1 jam sebelumnya Yun Wuxi menyerahkan pil buatannya kepada si pelayan untuk dikirimkan kepada yang mulia. Dan Wuxi mengatakan pil ini dikirimkan oleh Bayun Xian kepada si pelayan. Setelah itu Wuxi menjelaskan kepada Xian Yuan menggunakan cara ini hanya sebagai tipuan. Dan yang mulia pasti memerintahkan dokter kekaisaran untuk memeriksa pil ini dan menentukan kualitasnya sebelum dia memberikannya hadiah sebagai imbalan. Dan juga jika hal ini berjalan sesuai rencana, maka tidak ada lagi ruang untuk dia dapat melakukan trik kotor. Dengan tertawa Xian Yuan menanggapi, jadi itu yang terjadi. Ini semua berkat kepintaranmu sehingga adikku akhirnya dapat merasakan apa itu kekalahan. Oh iya, kamu harus mengambil ini, ucap Wuxi sembari mengeluarkan botol pil obat. Apalagi kali ini, ucap Xian Yuan. Wuxi menjelaskan, ini akan dapat membantu menekan racun. Dan juga jangan khawatir, untuk yang satu ini tidak memiliki efek samping. Dan setelah aku kembali, aku membuat penawar lainnya yang langsung dapat menghilangkan sumber racun. Xian Yuan menanggapi, aku ingat sebelumnya setelah meminum wine, aku merasa mual. Sepertinya apa mungkin penyebabnya jade wine, tapi itu bagaimana mungkin? Karena kamu tidak dapat menemukan jawabannya, bagaimana kalau kita periksa tong anggurmu? Xian Yuan menjawab, baiklah. Setelah itu Xin pun berpindah di ruang penyimpanan jade wine. Xian Yuan berkata, ada di sebelah sini, semua anggur jade wine disimpan di sini dan hanya ada tersisa 5 tong. Dan juga biasanya aku akan memerintahkan pelayanku untuk mengambil wine dari salah satu tong ini. Di saat Wuxi akan menggapai tong anggur, dengan cepatnya Wuyo menghentikan tangan Wuxi. Jika itu benar-benar diracuni, aku tidak akan membiarkan tangan kecil si terluka. Jadi biarkan kakak mengujinya untukmu. Lalu Wuyo pun mengambil beberapa tetes jade wine dari jarinya. Lalu ia mencium bau jade wine. Tidak ada racun di sini, ucap Wuyo. Dengan terkejut Xian Yuan berkata, tapi anggur yang kuminum sebelumnya diracuni. Kamu sebaiknya memperhatikan baik-baik orang-orang yang berada di sekitarmu, ujar Wuyo. Sementara itu Wuxi dikejutkan ketika White Lotus berkata, Master. Lalu Wuxi menanggapi, aku tidak melupakan janji kita sebelumnya. Dengan berbisik-bisik White Lotus berkata kembali, Master, kamu yang terbaik. Setelah itu Wuxi berkata kepada Xian Yuan, aku menginginkan wine ini. Xian Yuan menanggapi, aku akan mengirimkan wine ini, jadi jangan khawatir. Setelah itu Wuxi dan Wuyo pun meninggalkan kediaman putra mahkota. Apakah kamu meminta jade wine untuk kultivasi biji lotusmu? Tanya Wuyo.
Ya, dari jenis cairan yang disebutkan di dalam buku hanya ini satu-satunya cara yang bisa aku temukan, jawab Wusi. Wuyou berkata, "Sier, mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya? Jika itu hanya untuk kultivasi roh tanamanmu, aku bisa menemukan cairan yang jauh lebih baik dan berkualitas tinggi." Wusi menanggapi, "Apa yang kamu inginkan?" Lalu Wuyou menjawab, "Panggil aku kakak." Dengan tanpa ragu-ragu, Wusi langsung memanggil Wuyou dengan memanggil kakak. Setelah itu, Wuyou pun memberikan mutiara runmu kepada Wusi. Wusi bertanya, "Apakah ini pupuk?" Wuyou menanggapi, "Kamu bisa menyebutnya seperti itu, dan juga aku akan mencarikanmu cairan yang lebih baik setelah aku mengurus beberapa hal. Untuk saat ini, gunakanlah J2N bersama mutiara runmu. Maka kamu akan dapat dengan cepat memperkuat roh tanamanmu." Wusi bertanya, "Apakah kamu akan pergi lagi?" Wuyou menjawab, "Apa kamu tidak ingin aku pergi?" Dengan mengalihkan wajahnya, Wusi berkata, "Tidak apa-apa." Setelah itu Wuyou langsung memeluk Wusi. "Jika kamu mengatakan seperti itu, maka seharusnya aku akan baik-baik saja." Tetapi dalam hati Wuyou, ia berkata, "Kurasa aku tidak bisa terburu-buru dan membuatnya khawatir." Sementara itu dalam dekapan Wuyou, Wusi bergumam, "Kembalilah dengan cepat." Setelah itu setengah bulan pun telah berlalu. Terlihat White Lotus sedang bermeditasi setelah mendapatkan J2N. Lalu hasil meditasi White Lotus, ia mengirimkan energi spiritual kepada Wusi yang sedang bermeditasi juga. Sementara itu Sang Kasim dari putra mahkota memberikan J2N kepada Kakeshi. Dengan hormat, Kakeshi berterima kasih kepada si Kasim. Lalu si Kasim menanggapi, "Tidak perlu berterima kasih padaku, Tuan Si." Dan tak lama kemudian si Kasim pun pergi dari kediaman keluarga Jun setelah memberikan J2N. Setelah itu Junsing bertanya, "Ayah, apakah Kasim sudah pergi?" Kakeshi menanggapi, "Sier, maafkan aku telah membuatmu menyembunyikan kondisimu selama ini." "Tidak apa-apa, aku sebenarnya cukup senang memiliki waktu luang. Dan juga beberapa hari terakhir ini kakiku hampir sepenuhnya pulih," ucap Paman Sing. Dengan keheranan Kakeshi berkata, "Tapi J2N ini sangatlah mahal. Mengapa putra mahkota begitu rela untuk memberikannya?" Dan dia telah mengirimkan secara terus-menerus dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan semuanya dikirim langsung ke Sier. Dengan tersenyum Paman Sing menanggapi, "Ayah, kamu tidak perlu begitu khawatir. Setelah aku pulih, aku akan membantu dan melindunginya." Akan tetapi percakapan Kakeshi dan Paman Sing dikejutkan oleh ada energi asing di sekitar rumahnya. Lalu dengan cepatnya mereka berdua berkata, "Sepertinya energi itu berasal dari kamar Sier." Dan dengan khawatir mereka berdua pun langsung menuju kamar Wusi. Dengan mengetuk-ngetuk pintu kamar Wusi, sang kakak berkata, "Sier, apa kamu baik-baik saja?" Sementara itu di dalam kamar Wusi terlihat Wusi sudah selesai bermeditasi. Lalu ia bergumam, "Aku akhirnya memiliki kemampuan melindungi diriku sendiri." Karena di luar kakek dan pamannya memanggil terus-menerus, Wusi pun membuka pintunya. Dengan bersedih Kakeshi berkata, "Sier, akhirnya kamu keluar juga. Kamu sungguh membuatku khawatir." Lalu Paman Sing menambahkan, "Wusi, kenapa kamu tidak menjawab sebelumnya dan apa yang terjadi?" Dengan kebingungan Wusi bertanya, "Paman, kakek, ada apa?" "Kami merasakan gelombang energi datang dari kamarmu. Jadi kami pikir seseorang menyerangmu," ucap Paman Sing. Dengan tersenyum Wusi menjelaskan, "Paman, kakek, aku telah memasuki tingkat spirit warna merah. Tapi ini baru setengah bulan dan kamu sudah dapat memanipulasi energi dari luar tubuhmu." Setelah itu dengan menangis berjamaah, Paman Sing berkata, "Ayah, Wusi kita benar-benar luar biasa. Akhirnya masih ada harapan untuk keluarga kita." Kakeshi menambahkan, "Benar sekali. Akhirnya aku bisa mati dengan tenang." Setelah itu Paman Sing menghampiri Wusi, "Karena kamu sudah mulai dewasa, kurasa sudah waktunya aku membawamu ke suatu tempat." Lalu Paman Sing pun meminta persetujuan ayahnya. Dengan mengangguk, Kakeshi mengiyakan perkataan Junsing. Setelah itu scene pun telah berakhir. Jadi dukung channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe.
Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.